suku Oke. Lewi. Dari suku Lewi. Beda. Maryam itu anaknya siapa, dan terus sampai ke atas anaknya siapa sampai habis. Bisa nggak dijelasin? Oke, Maryam itu saudara perempuan Musa dan Harun, bapaknya Imran. Terus sampai atas, Bang. Imran itu lahir dari suku Lewi. Lewi itu anaknya Israel, anaknya Yakub. Terus Yakub itu bapaknya Ishak. Ishak itu bapaknya Abraham. Abraham sampai ke Adam. Nah, terus kenapa? sampai ke Adam. Terus Adam itu terus anaknya siapa? Kalau Abang bisa jelasin. Adam diciptakan, bro. Adam diciptakan kenapa, Bang? Coba. Adam diciptakan. Udah, bro. Nanti bro nyimak aja. Ada kawan kita ini. Suma. Enggak. Ya, Saudara Ridwan jangan turun ya, di sini aja ya. Di sini aja ya, kita. Waalaikum, alhamdulillah baik. Saudara Ridwan jangan turun ya, biar di sini Rasul kita lihat. Stefanus ini di mana ini? Hanya ada suara. Kita lihat Nggak ada si kerjaan, Herdi, Bang. kita lihat si Herdi ya termehek-mehek hari ini. Oke. Herdi, saya mau tanya sama kamu, Herdi. Pakai waktu nggak di Indonesia? Sebentar dulu, Bang Juma. Pakai waktu. Nggak usah. Kalau saya sih nggak usah. Oh, jangan, Layaknya Herdi nanti- tadi. Oh jangan, harus diikat dengan waktu, bro, supaya Harus bisa diikat, tertib jangan. kan. Nanti nggak tertib. Nah, pakai waktu. Oke. Baik. Oke, saya buka. Artinya saya bisa bertanya juga ya tentang Yesus yang dicobai sama setan ya, Herdi. Boleh. Ya. Jadi setan Tuhan aja dicoba sama setan ya, apalagi nabi. Oke ya. Oke. Duduk perkaranya di situ. Saudara Ridwan duduk yang cantik. Simak bagaimana Herdi sore ini. Oke, Bang, siap. Oke, Herdi, mulai dari hadits yang kamu bawa terkait dengan surah An-Najm ayat 19 sampai ayat 20. Silakan Anda urai. Berapa menit ini? 3 menit. Timernya 2 menit. Lihat jam aja, Bang. Lihat jam aja, Bang. Ini sekarang 3:08 berarti 41. Silakan. Nanti tak konfirmasi ke kawan kita Suma, dia mau menjawab berapa menit. Takutnya 3 kalau menit kita- aja, Jawab 3 berapa menit menit? aja. 3 Oh, menit. Oke, 3 menit. Oke. Oke, mana Sekarang- timernya? Tampilkan timernya. Nggak bisa ditampilkan ya. Jona 99 sampai menit 42. Timernya mana? Bentar, Bang. Bentar. Nah. Ini musiknya di Pak Torosaki ya? Iya, Terus- Pak Tursaki itu. Oh. Nggak bisa ditampilkan ini, Bang. Aduh, HP kenapa ku satu begitu? jatuh. HP ku satu jatuh, sayang. Aduh. Bro tersadarkan, moderator. Naik, moderator. Jangan bawa anjing gila ya. Siapa itu? Itu Edelweiss. Soal anjing gila kemarin. Oke, pakai time aja, Bang. Itu gampang kok. Nah, sekarang waktunya Bang Malikil sampai di menit ke 44 ya. Oke, terserah. Yang penting Lanjut. kawan Puma teratur ya. Jangan Ya, oke, lanjut ya. blank ya, Bro. Oke, bentar saya Lanjut. open game dulu ya. Surah An-Najm tentang Muhammad ya mengatakan aman alata alamana alusa adalah garanik yang syafaatnya diharapkan. 19 sampai 20. Aduh, larinya kencang sekali ya. Bentar ya. Oke.
Oke. Ayat 19. Apakah patut kamu orang musyrik menganggap Alata dan Alusah, serta Manat, ketiga yang lain, ya, sebagai anak perempuan Allah yang kamu sembah. Oke, 21. Apakah pantas bagi kamu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Jadi di sini bukan tentang berhala, tetapi Allah kesannya merasa cemburu. Dia dikasih anak perempuan, dia maunya laki-laki. Nah, di dalam tafsir Qurtubi, oke, kita buka tafsir Qurtubi ya. Tafsir Qurtubi halaman 211 ya. 211. Bentar ya, pelan-pelan ya. 211. Jadi di halaman 211 ini ada sangkut pautnya dengan surah Al-Hajj ayat 52. Oke. 211. Oke, 211. Oke, di sini. Nih. Muhammad Nabi berkata, dan sesungguhnya mereka ini adalah almana alat alusah. Benar-benar mereka adalah garanik, malaikat-malaikat yang mulia. Sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan. Oke, jadi Muhammad berkata almana alat alusa itu adalah garanik, ya, malaikat-malaikat yang mulia yang syafaatnya diharapkan. Silakan ditanggapi kawan Kusuma. Oke, Masih ada baik. 1 menit Bang Malikil. Oke, bentar bang. Oke. Politikan aja. Siap, oke. Untuk 3 menit dari sekarang ya, mulai. Iya. Oke. Jadi gini, hadits ini yang saudara bawa itu ditolak oleh umat Islam. Alasannya pertama, apabila indikasi kisah itu benar, maka sudah pasti akan muncul permasalahan besar, yakni adanya hipotesa bahwa syariat Islam yang lain pun juga bisa ternoda oleh selipan-selipan iblis kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal kalau saudara lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, Allah sangat jelas-jelas menyatakan dia yang mewahyukan, dia juga yang menjaga. Pahami itu. Jadi hadits yang Anda bawa adalah hadits yang bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang umat Islam pilih yang mana? Al-Quran atau kisah yang saudara bawa? Kenapa demikian? Karena begini. Ulama yang menolak keberadaan kisah ini, itu mereka mengatakan bahwasanya ini adalah buatan kaum sindik, merupakan hal yang batil, yang merusak ajaran agama Islam. Seperti yang diterangkan kemudian Al-Basar, ya, kemudian At-Tabari, kemudian Ibnu Qusaimah, Al-Baihaqi, Ibnu Arabi, Ibnu Katsir, bahkan Muhammad Al-Ghazali juga mengatakan hal yang sama, hingga sampai kepada Yusuf Qaradawi menolak hadits itu, menolak kisah tentang Garanik ini. Itu yang perlu Anda pahami. Mereka mempermasalahkan sanad hadits ini adalah sanad yang lemah, mursal, bahkan maudhu. Jadi bagaimana mungkin kemudian data-data seperti ini Anda sajikan untuk kemudian mau melemahkan iman agama Islam? Al-Quran aja nggak bisa dibantah. Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran itu menurut keinginannya. Itu Al-Quran, itu fakta. Walaula antabata apa dikatakan di dalam surah Al-Isra ayat 74, maaf saya lupa ayatnya. Di situ dikatakan bahwasanya dan sekiranya kami memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'a qalila. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat terjaga. Lalu kemudian dikatakan oleh Al-Quran di dalam surah 15 detik lagi. Oke, wa innahu lahuqqul yakin,
Dan sungguh Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Jadi hadits yang Anda bawa itu tertolak oleh Al-Quranul Karim. Makanya tidak diimani oleh umat Islam. Silakan. Oke, waktu habis. Silakan. Oke, Bang Malikil, bro. Bang Malikil, oke siap. 1, 2, Iya. 3 mulai. Kawanku Suma, itu bukan hadis, itu tafsir. Tafsir Apalagi tafsir. Enggak, begini. Oh, sorry, lanjut. Sorry. Bang Juma jangan boleh dipotong dulu Bang Juma. Oke. Sebentar. Sip. ulangi. Gini Oke, ya, lanjut. kawanku. Tafsir Qurtubi, kalau bro mau menolak, tunjukkan literaturnya. Ini loh, ditolak. Tafsir Qurtubi ditolak. Oke, boleh, silakan. Karena yang saya bawa itu tafsir, bukan hadis. Tafsir Cuma Qurtubi. 15 detik loh ini. Ya, Cuma 15 silakan. detik. Gak apa-apa. Kita kondisikan saja. 3 menit, 3 menit ya. Ya, datanya dikasih lihat, bro, mana kajian-kajian yang menolak tafsir Qurtubi. Silakan. Oke, Bang Juma, silakan Bang Juma. 3 menit buat menjawab pertanyaan Bang Malikil. Buka data. Silakan Bang Juma. Al-Hijr ayat 9. Inna sesungguhnya nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan, kami jugalah yang akan menjaganya. Oke? Jadi tafsiran itu tertolak. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW digelincirkan oleh iblis itu tertolak. Lalu kemudian surah An-Najm ayat 3. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, bukan keinginannya. Jadi dia tidak bisa kemudian dipalingkan oleh iblis. Tertolak ya tafsiran Anda ya. Kemudian Al-Isra ayat 74. Walaula an thabbatsnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'a qalila. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Tertolak ya. Jadi tafsiran Anda itu simpan, bungkus, buang di laut. Silakan. Oke, Bang Malikil 3 menit buat membantah. Sebenarnya itu bukan penolakan ya. Tidak ada di situ menolak, detailnya menolak Qurtubi ya. Karena di sini, bro, kita buka Qur'annya ya. Oke. Karena setan itu sudah berhasil memperdaya Muhammad. Dalam surah Al-Hajj ya. Jadi kalau bro mau menolak tafsir Qurtubi, ya, saya punya tafsir yang lain. Nanti kalau semua tafsir saya bukakan, semua tafsir ditolak, selesai umat Islam, bro. Nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa, Oke. lanjut. Yowes. Nggak apa-apa ya. Nanti ke depannya bro kalau baca tafsir lagi saya gugat karena sudah kamu tolak. Ini kasus per kasus loh, Her. Bentar. Oke ya. Bentar, jangan dipotong dulu berdua. Sebentar ya, 3 menit. Masalahnya, Silakan, kawanku, 47 detik. Di Al-Hajj ayat 52, kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jadi sudah dimasukkan, lalu ada reaksi dari Allah. Reaksinya apa? Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah memantapkan ayatnya dalam hati orang beriman. Allah mengetahui, maha bijaksana. Jadi ada keberhasilan setan sehingga ada reaksi dari Allah menghapus apa yang dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Perkataan setan. Jadi sudah berhasil dulu. Jadi untuk memahami ayat ini, bro tidak bisa memahami hanya dengan hal membaca seperti ini. Anda pasti butuh tafsir. Oke, tafsir Qurtubi Anda tolak. Ya, kita baca tafsir Tabari. Nah, ini Tabari loh. Tafsir Tabari itu tafsir tertua ya. Jangan salah. Tidak ada satu orang pun ulama yang menolak tafsir Tabari. Kalau ada orang yang menolak tafsir Tabari, itu dia lebih 1 tinggi menit lagi, ulama dari gimana? 1 menit lagi, silakan 1 menit lagi Bang, 1 silakan lanjut. menit lagi, oke. Nah, oke, Nabi penyebutan berhala dilontarkan setan melalui lisan beliau bahwa itulah garanik.
yang tinggi dan syafaat mereka diterima ketika menyebut Lata, Usa, dan Manat. Ini tafsir Tabari. Saya kasih lihat sampulnya ya. Nanti saya minta apanya bro? Kajiannya, penolakan tafsir Tabari. Tadi Qurtubi Anda tolak dengan ayat Quran. Sekarang Tabari. Ini Tabari, tafsir tertua. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa Tabari ini. Quran tidak bisa dimeteraikan tanpa tafsir. Oke, lanjut. Masih ada 15 detik gak digunakan bang? 15 detik lagi. Saya harap kawanku bawa data ya. Silakan. Oke. Oke, Bang Juma silakan 3 menit waktunya. Ya. Jadi ketika Anda membawa ayat suci Al-Quran, justru ayat suci Al-Quran itu yang membantah Anda. Al-Hajj ayat 52, di situ sangat jelas diterangkan, ya, Allah kemudian menguatkan ayat-ayatnya. Itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang saudara bawa. Ya. Summa yuhkimullahu ayatihi, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dari mana? Dari mana? Dari gangguan syaitan. Fayansakhullahu ma yulki syaitan tsumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan akan menguatkan ayat-ayatnya. Nah, ini tafsiran. Muncul tafsiran seperti yang Anda bawa, bahwa hal itu terjadi, kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu sujud. Itu yang saya dengarkan tadi. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu sujud. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melakukan kesyirikan. Itu yang saya tangkap. Jadi yang perlu Anda pahami adalah adanya pemahaman hadis terhadap ahli kalam, fukaha, mufassir, menyikapi kisah yang saudara bawa, itu memang banyak diperbincangkan. Tetapi pada kesimpulannya, Al-Quran mengurai demikian bahwasanya tidak ada ucapan iblis di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian saya katakan tadi, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizin. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Jadi kalau Anda mengatakan tuduhan-tuduhan itu sudah terbantahkan. Poinnya sudah terbantahkan. Apapun yang Anda narasikan kemudian, poinnya sudah terbantahkan. Nah, kalau Anda tidak paham, silakan Anda baca kitab Al-Ghazali dalam kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Di situ menyikapi peristiwa yang mana peristiwa ini dikatakan oleh beliau adanya lost contact antara para ulama hadits dan ulama-ulama yang harusnya mengkaji tentang bidang daripada cerita ini. Muatan hadits berkenaan dengan akidah, ibadah, muamalah, itu memerlukan pengetahuan yang kompleks terhadap data yang Anda bawa. Sehingga para ulama mengatakan data itu ada yang janggal, ada yang syadz, ada yang ilat, ada yang cacat. Makanya nggak dipakai oleh umat Islam. Meskipun ditafsirkan demikian. Kenapa? Umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, bukan tafsiran-tafsiran. Saya ulang lagi, umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, bukan tafsiran-tafsiran. Oke, habis waktunya Bang. Silakan Bang Malikil, 3 menit untuk menjawab. Oke. Ya. Mulai ya. Ini Oke, NU online ya. Saya kasih lihat dulu. NU online tentang Garanik. Jadi NU saja tidak menolak, kok kawanku semua di sini menolak ya. Itu yang lucu menurut saya sih. Jadi NU itu tidak menolak tentang Garanik. Ada 3 berhala Garanik. Pertama, sesungguhnya syafaat ketiganya sangat dinantikan. Jadi ini kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad. Makanya dikatakan di Al-Hajj itu Allah menghapus. Apa yang dihapus bro? Jadi ya, kalau tidak ada yang salah, apa yang dihapus? Ada sesuatu yang salah yang masuk ke dalam mulut Muhammad, lalu teraktualisasi di dalam Quran, lalu Allah menghapus. Makanya narasinya di sini menghapus. Berarti sudah terjadi. Itu.
Kalau bro dari tadi hanya menolak, bro mengutip Al-Ghazali. Coba tampilkan agak Al-Ghazalinya. Al-Ghazali yang tipe apa? Ya, Al-Ghazali yang mana yang menolak Garanik itu, bro? Saya pengen lihat juga. Ya, nanti ditampilkan datanya ya, bro. Kalau hanya berucap, lalu bro tidak bisa bawa data, ya sia-sia, bro. Kita berdiskusi di sini harus ada nilai edukasinya. Bukan hanya berucap lalu kita tidak bisa membuktikan. Semua orang bisa melakukan hal begitu, bro. Gampang. Kalau hanya berucap gampang. Kalau tidak bisa membuktikan datanya gampang. Berucap saja. Pembuktiannya nanti. Kapan-kapan kalau ingat. Ya itu salah. Jadi di sini ya, pahami ini ayat di sini ya. Bahwa setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginan. Ya, keinginan Muhammad itu, lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan, ya, karena ini berhubungan banyak hal di dalam sirah Ibnu Ishaq, di dalam sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, ya kalau punya, ya, halaman 166 ya, 166 nih ya, di sini, Muhammad itu dimarahi loh oleh Jibril. Ya, ketika Muhammad mana ya? Ini Pak Simon, tolong terjemahkan. Jibril mendatangi Muhammad, Rasul, berkata, apa yang kau katakan Muhammad? Kamu mengucapkan apa yang tidak kami ucapkan. Ya, ini sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, sirah yang paling tua. Nah. Jadi kalau bro mau penolakan kayak begini hanya dengan literatur Quran, tidak menyebutkan Ibnu Ishaq itu salah. Allah buktinya tidak mampu menjaga ayat-ayat Quran. Banyak kok ayat Quran yang dinasakan, yang digantikan dengan ayat-ayat yang baru. Itu adalah suatu bukti bahwa habis. Waduh, cepat ya. Habis, oke. 3 menit, oke. Oke, Bang Juma, kalau bisa permintaan Bang Malikil bisa bawa data ya kan supaya tidak jadi gini, teman-teman bisa teredukasi. Silakan. Oke, jadi gini teman-teman. Waktu saya mulai ya. Ya. Baik. Oke, lanjut. Jadi saya sebagai umat Islam ini tidak perlu mengikuti kemauan daripada saudara Herdi. Jadi ini kan memang ingin menampilkan seakan-akan pemberitaannya itu adalah sesuatu yang benar menurut hitungan dia. Itu tidak penting bagi saya. Karena kenapa? Yang saya bawa ini adalah Al-Quranul Karim. Cerita apapun yang Anda bangun kemudian, pegangan kami adalah Al-Quranul Karim. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu menyadur argumentasi Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ini kemudian ya mengumpulkan berbagai pernyataan-pernyataan Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurasi. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk itu. Umat Islam sudah tahu. Lalu kemudian ya ketika kami umat Islam ini menyikapi hal berita-berita tentang apa yang saudara pahamkan tentang Garanik. Garanik itu memang ada. Itu tidak kami pungkiri bahwa Garanik ini adalah sesembahan yang kemudian ingin dikabarkan oleh umat Islam, dikabarkan oleh Rasul Muhammad SAW bahwa itu adalah sembahan-sembahan orang pra-Islam. Itu memang ada. Sehingga yang ingin saya katakan kepada saudara bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan sesuatu memang pasti akan diganggu oleh iblis. Pasti akan diganggu oleh iblis. Karena kenapa? Iblis tidak menginginkan ada ajaran Islam di atas muka bumi. Justru lucu kalau ajaran Islam itu disampaikan mulus-mulus saja, tanpa gangguan. Itu lucu tuh. Artinya sama seperti ajaran Anda, justru iblis mendukung ke ajaran Paulus. Kalau di Islam tidak, iblis memang mengganggu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi terkait dengan kisah yang Anda bawa, Al-Quran membantahnya. Ya. Bahkan para ulama itu menyatakan bahwasanya itu adalah kalimat-kalimat karangan kaum musyrik yang terlena dengan keindahan Al-Quranul Karim, sehingga mereka kemudian melakukan hal yang Anda anggap benar hari ini. Kalau tafsiran itu betul, tafsiran itu ada memang.
Tapi apakah tafsiran itu menjadi rujukan untuk membatalkan ayat suci Al-Quran? Tentu tidak. Yang dikatakan tafsiran adalah pemahaman orang per orang tentang suatu cerita. Pahami itu. Sementara Al-Quran tidak menyatakan hal yang Anda uraikan itu. Ya. Tapi kalau dikatakan diganggu oleh iblis, diganggu oleh setan, oh jelas. Rasulullah ketika menyampaikan Al-Quranul Karim, itu senantiasa selalu ingin diselewengkan oleh iblis. Supaya umat Islam itu nanti terselewengkan. Alhamdulillah Al-Quran terjaga. Ya. Oke, silakan. Ini habis ini kan udah saya urai ya teman-teman sebentar. Ini kan udah terurai bahwasanya apa yang dituduhkan oleh Herdi itu sudah dibantah oleh Al-Quranul Karim. Nah sekarang giliran saya kapan? Membahas tentang Bible yang di dalamnya justru iblis yang punya peranan. Bisa nggak? Oke, ini kan diskusi dua sisi ya. Belum Tadi bisa. obrolan di awal bagaimana? Belum dapat. Gini, bagaimana, kawanku Bro Malikin? cuma bawa data, bro. Bagaimana saya bisa percaya? Saya tidak perlu. Ini edukasi terhadap umat Islam. Tidak perlu saya bawa data. Silakan Anda bawa data Google Anda, nggak apa-apa. Bagaimana kalau yang Anda ucapkan itu asumsi? Enggak, Siapa yang umat Islam percaya. Ini Al-Quran yang saya bacakan, kawan. Ini Al-Quran yang saya bacakan. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah itu menurut keinginannya. Selesai. Oke, umat Islam tahu itu. Nah, kapan giliran saya bertanya tentang Bible, bahwa Bible itu perjanjian baru itu justru adalah dukungan dari iblis. Berarti begini Bang Sumo, nanti tinggal Iya. sedikit kamu kasih habis tinggal sedikit. Gimana Apanya tuh? coba? Bang Jonto jangan ikut-ikut dulu, Bang Jonto jangan ikut-ikut dulu, Bang Jonto. Sebentar, di-mute dulu, Bang Jonto. Oke, baik. Jadi maksudnya Bang Malikil ini gini Bang Juma, jadi supaya fair, kita tidak tahu bahwa abang itu asumsi atau tidak, seharusnya abang juga edukasi buat kita. Siapa tahu kita juga mengerti gitu loh Bang. Kalau abang cuma edukasi satu sisi, berarti kan kita tidak paham tentang apa yang abang ngomongkan gitu loh Bang. Jadi gini, Bang. Kalau bisa buka data. Jadi gini, Bang. Fenomena tentang Garanik ini itu bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran surah An-Najm ayat 3, Al-Isra ayat 74, Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Bertolak belakang. Nah sekarang kalau Anda tanya tentang kami umat Islam, kami mau tafsir atau Al-Quran? Kan gitu Bang. Sederhana kan? Dekil, bisa diterima? Atau mau lanjut perdebatan? Gimana? Jadi memang betul bertentangan. 30 menit ini, 30 detik ya. Oke. 3 menit ya. Betul bertentangan. Tetapi peristiwa setan memasukkan keinginannya ke dalam mulut Muhammad itu terjadi loh. Terjadi. Makanya Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Jadi terjadi. Setan berhasil memperdaya Muhammad. Setan berhasil membuat Muhammad itu takluk, menyebut alata amana alusa itu Garanik. Allah yang menghapus. Ini kan ada kata kerja. Allah menghapus. Apa yang dihapus Allah? Yaitu pengajaran tentang Garanik itu. Almana alata alusa itu Garanik. Itu yang dihapus. Ya, contoh seperti ini. Oke. Saya jadi takut buka tafsir. Nanti ditolak lagi. Kawanku ini udah berevolusi sepertinya. Enggak. Oke. Kami ada Al-Quran, Saudara Herdi. Jangan takut. Sebentar kawanku. Selama tafsiran Anda sejalan Al-Quran, insya Allah kami terima. Salah bro. Tafsiran kan bukan Madein Malikil bro. Ya iya, Kecuali makanya aku Madein bilang. Malikil boleh Anda tolak. Bentar. Makanya saya bilang, selama tafsiran Anda itu benar, Aduh. tidak bertentangan dengan Al-Quran, Bro, pasti bro, saya bro. terima. Di pause waktu. Tenang kawanku. Waktu saya kepotong nanti. Pause waktu. Ya. Terserah Mengapa di Oke, dalam waktunya di Quran? Ya oke. Udah bro. Monitor. Mata di papan tulis. Oke, Mengapa di dalam Quran apabila engkau hendak membacakan Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa membaca Quran itu memohon perlindungan dari setan yang terkutuk? Kenapa? Karena setan pernah memasukkan perkataannya di dalam Quran. Makanya ketika umat Islam mau membaca Quran itu mohon perlindungan dari setan. Lucu kan? Ibaratnya saya mau lewat kuburan, Tuhan tolong saya dari godaan. Apakah Quran ini tempat setan
Sehingga setiap orang mau membaca Quran itu minta perlindungan dari Allah dari godaan setan terkutuk. Lucu kan logikanya di sini? Nah itu, jadi kawanku Suma, coba tunjukin loh Ghazali itu memang benar menolak Garanik atau tidak. Karena saya punya berjibun data soal Garanik. Contoh, ini sahih loh, bukan doif. Sahih Sirah Nabawiyah. Sahih, bukan doif. Nasiruddin Albani tentang Garanik. Ini data yang ketiga ya saya buka. Bro mau minta 5, 6, 7, 8, punya saya. Gak peduli saya, mau 1000 pun gak peduli saya, Saudara Herdi. Saya dibentengi oleh Al-Quran, kawan. Tenang, Oke, berapa waktunya Bang Herdi ini? Iya sebentar. Tadi kan bawa data. Kalau nggak bisa ada bawa data, buat apa kita diskusi? 3 menit 20 detik ya. Para ahli tafsir menyebutkan tentang kisah Garanik dan penulis ingin masalah tersebut dibahas secara khusus, ya. Karena kisah Garanik itu ya terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, tetapi sekarang kita tidak bisa akan temukan. Anda bawa-bawa Al-Ghazali dari tadi. 3 menit berlalu selesai. Tambah 10 detik lagi, Bro. Tadi kan terpotong. Oke. 10 detik lagi. Oke. Tadi kan terpotong. Oke. Ini ya. Kalau mau kita baca ini banyak sekali tentang siapa? Waktunya jalan, Bro. Ya, nggak apa-apa. Jadi Garanik itu memang kisah yang real. Setan berhasil memperdaya Muhammad sehingga itu tertuang di dalam hadis Sahih Ibnu Majah, Abu Daud. Bang, waktu habis, Bang. Aduh, habis. Ya, waktu habis. Oke, baik. Jadi Bang Herdi menurut saudara sebentar, di dalam Bang Juma sebentar, waktunya dijalankan dulu, santai. Iya. Oke, lanjut. Ya, jadi menurut saudara di dalam Al-Quran saat ini itu masih ada ayat-ayat yang dimasukkan oleh Garanik ini, masih ada? Ayo Bang Herdi, saya wakafkan waktu saya. Kan udah dihapus tadi, Bro. Udah dihapus. Nah, Oke, udah. Berarti udah dihapus kan? Masalahnya, masalahnya di sini setan berhasil. Nggak apa-apa berhasil, nggak masalah. Tapi itu tidak masuk dalam ayat suci Al-Quran, bukan? Masuk atau tidak? Lanjut aja paparannya. Al-Ghazalinya bawa. Oke, jadi saya kira sudah selesai sesi kita di sini ya. Al-Quran itu tidak akan bisa kemudian dimasukkan ayat-ayat setan di dalamnya. Kenapa? Karena ketika Herdi membawa tafsir tersebut dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran, ya, Al-Quran menjamin dirinya sebagai wahyu dari Allah dan dijaga oleh Allah. Kalau prosesnya pewahyuan Al-Quranul Karim ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzza dan Mana, dan yang ketiga kemudian sebagai anak perempuan Tuhan, kemudian setan menyelipkan kalimat Garanik yang dikatakan oleh Bang Herdi, itulah berhala Garanik yang mulia dan dibilang syafaat mereka yang sungguh diharapkan. Ini kan sudah dibersihkan oleh Allah. Terus apa yang Anda permasalahkan kemudian? Karena ternyata Anda pun mengakui ini adalah penambahan iblis, setan sebagai kalimat Garanik. Berarti nggak ada masalah. Karena memang Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Tidaklah kami mengutus seorang rasul ya sebelum engkau, melainkan apabila dia mempunyai satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalamnya itu. Makanya kami setiap baca Quran harus mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada syaitan. Kenapa? Karena ini data. Ketika umat Islam itu membaca ayat suci Al-Quran, setannya selalu ingin memalingkan umat Islam kemudian untuk salah memahami Al-Quranul Karim. Makanya kami berdoa. Tapi kalau membaca kitab di luar agama Islam, setan tidak menggoda. Justru setannya yang membimbing mereka untuk membaca kitab sucinya. Dan itu bisa saya buktikan. Oke, jadi saya kira kasus ini udah selesai, Bang Heri. Silakan bungkus Anda punya materi, ya, ajarkan di tempat Anda, internal Anda, karena kalau depan Islam itu Anda hanya dicibir saja. Sekarang giliran saya membahas kitab Anda, gimana? Oke, belum. Saya mau tanya sedikit Bang Sumaya.
Kok takut Tadi kali kamu ya? bahas setan. Hmm. Yang pasti kan kamu bilang begini. Hmm. Kamu bilang Al-Quran itu murni firman Tuhan dan ini Iya. ada utusannya itu. Nah, sekarang saya tanya, Hmm. Jibril waktu itu dia buat apa sehingga ada kalimat setan di dalam situ? Oh, ini sudah ini Rasulullah Muhammad SAW sudah menerima wahyu. Makanya saya katakan tadi bahwasanya cerita yang dibawa oleh saudara Herdi itu bertentangan dengan Al-Quran. Makanya saya katakan ini adalah kisah yang oleh para ulama katakan sanadnya lemah, mursal, bahkan maudhu. Gitu loh. Karena Jibril tidak akan mungkin membiarkan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan terhadap penyampaiannya. Gitu loh. Makanya para ulama sebagian itu membantah itu sanadnya lemah. Bang Jonto jangan ikut dulu, Bang Jonto bentar ini. Jibril fungsinya apa Jibril? Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita clearkan dulu satu topik boleh nggak ya? Bang Jonto, Kita clearkan dulu satu topik dulu, Bang Jonto. arah Jangan pembicaraannya itu kemana-mana. lebih terarah dan viewer yang menonton pun ada ilmu yang bisa dibawa pulang gitu. Ya, jadi Bang Malikil mau ganti topik atau mau tetap di sini dulu menjawab Bang Juma atau gimana? Yang tadi itu tentang Al-Ghazali Ini sudah tentang selesai. Al-Quran. Nah, sekarang tentang Bible. Biar teman-teman itu adil di sini. Enggak, bukan soal adil, bro. Gini, biar bro paham juga. Karena di sini saya melihat, bro sudah ada perubahan sedikit. Tadi menolak mentah-mentah tentang Quranik, sekarang udah menerima. Oh, Tapi sudah saya katakan tertutup. begini, saudara Herdi. Kisah itu ada, saudara. Saya tidak membantah. Bahkan saya akui itu adalah tafsiran, kan? Iya kan? Ya, artinya Anda mengakui. Kisah itu ada. Cuman kan saya katakan sanad pemberitaan cerita itu lemah. Mursal, bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu. Kalau umat Islam itu tidak ada Al-Quran, boleh jadi hal ini akan diimani umat Islam. Tapi kan kami ada Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu yang diucapkannya itu adalah sesuatu yang diwahyukan, bukan menurut keinginannya sendiri. Gitu loh, Bang. Gimana? Kita bahas bagaimana, Bang Bible? Malikil? Udah? Enggak, saya gantian bicara. Ini. Iya. Bisa nyambung, belum bisa Jadi gini. nyambung karena begini. Seperti Jonto. tadi Bang Herdi bilang. Entar, Ya, sabar. Kita berhak ini bicara juga. Bang Jonto, Jadi izin kalau sama jadi Bang Malikil, pengajar, ini head to head Bang Jonto, ah. kita nggak usah ikut campur. Ini head to head. Ya masalahnya nanti penjelasannya kami juga bingung mendengarnya. Ya silakan, Iya, bro. biar Ya. Masalahnya Bang kan kita pikir bahwa Jibril itu punya kuasa ya waktu dia diutus. Itu dia punya kuasa semua. Bisa bantah. Jadi setan pun tidak bisa memuatkan kata setan dalam kitab Quran juga, saya rasa itu sudah tidak masuk akal kalau menurut saya. Seperti itu. Ya, terus apa lagi? Ya. Oke. Jadi gini, kalau bro sudah mengakui Muhammad pernah diperdaya oleh setan, ya, dan Muhammad Saya tidak mengajarkan mengakui, saudara Herdi, itu adalah tafsiran, Bung. Ini pakai Oke. waktu nggak ini? Bang Malikil ini apa pakai waktu nggak Bang Malikil? sebentar. Itu pakai adalah waktu. tafsiran. Pakai waktu. Tafsiran. Tafsiran Bang, terhadap tersadarkan, hadits, Bang, tersadarkan, hadits aktifkan yang waktunya. maudhu. Kan gitu. Oke, Bang Pakai tersadarkan. waktu lah, pakai Aktifkan waktu. waktunya. Oke. Oke, Bang, sebentar tersadarkan. ya. Oke, sebentar. Sebenarnya saya masih di pantai nih. Cepat pulang lah, bro. Saya baru bisa sampai ke rumah paling 25 menit lagi, bro. Dekat sih sama rumah ini. Ya, oke ya, Oke. udah ya. Berapa menit? Oke, lanjut. Sebentar. Berapa menit Loh, tadi? Sebentar, Mama. Bang Herdi, 3 menit untuk menjawab. Kenapa Aduh. ketakutan, Bang Herdi? Santai, Enggak santai. ketakutan, bro. Enggak ketakutan. Santai. Bukan dia jawab satu kali, setelah itu mau bahas apa? Mau bahas tema baru, silakan Bang. Yang Ya, penting bukan ini selesai bukan dulu. tema Ini baru, belum bukan kelar. tema baru, tema yang sama tapi di Bible.
Kalau ini udah Oke. selesai, baru. Iya udah Iya, selesai ini. diselesaikan Ini dulu. udah selesai. Karena Ini udah karena selesai. masih ngambang, belum ada jawaban. Bagi Loh. abang sudah selesai, tapi bang Malikin belum selesai ini. Oh jadi harus puas gitu. Belum ada jawaban. Jadi harus puas. Jawab. Nggak bisa begitu, Bung. Jawabannya bang Malikil masih bisa sanggah gitu loh bang, dengan pakai data. Itu maksudnya abangku. Oke, Gitu gini loh. ya. Kalau bang kawan Malikil sudah nggak bisa Kusuma. bawa data, oh itu Oke, sudah oke. selesai berarti. Oke, Silakan, dari Bang. tadi Waktu kawan jawabnya 3 menit. Kusuma hanya mengatakan tafsiran itu maudu kisah itu. Oke. Saya nggak usah bawa tafsir. Saya bawa ayat suci Al-Quran. Gimana? Sebentar bang pakai waktu bang. Capek. Bang Dedi, jalankan waktunya bang Dedi. Jangan-jangan Oke. saudara Hedi sudah mau kabur Waktu lagi akan nih. dimulai ketika hembusan nafas awal ya. Begitu nafas berhembus, waktu akan dijalankan. Oke, udah berembus bro, jalankan. Oke. Jadi gini kawanku ya, Anda dari tadi bahwa katakan tafsir itu begini kisahnya tidak tidak diterima, ditolak. Mana datanya? Rakyat itu butuh bukti, bukan janji. Kasih data bro. Contoh kayak gini, iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan dan berkata, apakah aku bisa mendapati seorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan bersisa? Setan menjawab. Oke. Setan menjawab, si putih. Si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Jadi si putih adalah bala tentara setan, otomatis setan. Dialah yang datang kepada Muhammad dalam wujud malaikat Jibril. Oke, kita ulangi ya. Si putih adalah bala tentara setan, otomatis setan yang bertugas menggoda para malaikat, menggoda para nabi. Dialah si putih maksudnya yang datang kepada Muhammad dalam wujud malaikat Jibril. Guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada Muhammad dalam bentuk wahyu. Jadi setan itu sudah berhasil. Si putih, si Jibril itu udah berhasil memperdaya Muhammad. Data kamu mana kawanku? Saya dari tadi bawa data mana? Data penolakan ayo. Akademis lah. Iya, oke. Buka Al-Quranul Karim ya. Oke bang Juma Waktu silakan. baru Data, 1 Bang. menit 32 detik, No. masih ada waktu. Mau dihibahkan, dikelaskan, atau Masih ada dipertajam waktu, lagi? sebentar, saya lanjut. Kalau masih ada waktu saya Dibahas lanjut ke aja. Qurannya. Oke. Ini terakhir ya dari saya ya. Sebentar, saya lanjutkan ke Qurannya. Ya, Bro, tadi buka masih ada An-Najm waktu. ayat Masih ada ini. waktu bang Juma. An-Najm Sebentar. ayat 3. Bentar bang Juma, Sebentar. bang Juma ini habiskan waktunya bang Malikil dulu. Bang Malikil masih ada waktu sekitar Ya, 2 menit, 1,5 menit lagi. Al-Hijr tadi dikutipkan Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang Waktu menurunkan. Sudah. Kamilah yang bukan Quran ya, karena tidak ada bahasa Quran di sini. Zikra di sini tapi dipaksakan Quran dan pasti kami pula memeliharanya. Oke? Kami pula memeliharanya. Ini gampang sekali saya benturkan, Bro. Saya benturkan dengan ayat-ayat Quran. Contoh. 1. Ya, mata di papan tulis ya. Semudah membalikan telapak tangan buat saya, Bro, untuk mengkaji hal ini. Surah 2, sapi betina. Menurut sapi betina, ayat 106. 106. Oke. 106. Ush. Saya harap kawanku bisa mengimbangi saya ya. Saya bawa data loh dari tadi. Ayat yang kami nasakan, batalkan. Nah, dan kami jadikan lupa padanya. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ya, paham maksud saya? Jadi bagaimana pula Allah itu menjaga, dia membatalkan. Bagaimana pula ayat setan itu ada karena Allah sudah menghapusnya. Oke? Setan pun mampu menyelipkan perkataannya menurut Al-Hajj ayat 52 ke dalam Quran sebagai petunjuk dan dilakukan oleh Muhammad, dipraktekkan oleh Muhammad. Tentu hal yang Oke, dipraktekkan waktunya oleh selesai. Waktunya selesai 3 Waktu menit. habis. Ya, Waktu selesai bang Malikil. oke. Jadi Silakan, Bang Juma. apa yang saudara bawa itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma yantiku anil hawa. Waktu Dan jalan. tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu sadidul quwa.
yang diajarkan kepadanya dari yang kuat. Ya, jadi tidak ada kemudian Anda bisa mendapatkan celah untuk mengecoh kami bahwasanya Al-Quran itu ada yang dari setan. Nggak bisa. Kalau ada yang dinasak masuk itu berkaitan dengan hukum. Itu berkaitan dengan hukum-hukum yang ketika kemudian Islam baru diajarkan, hukumnya belum diwajibkan. Nanti ketika kemudian Islam itu sudah disempurnakan, baru hukum itu kemudian diteguhkan, dikokohkan, membatalkan hukum sebelumnya. Jadi tidak bisa Anda itu kemudian mengatakan Al-Quran itu ada, nggak bisa. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Lalu kemudian Al-Baqarah ayat 97, An-Nahl ayat 102. Al-Quran itu sepenuhnya dari Roh Kudus yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, yang adalah Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang tadi yang saudara bawa itu memang kejadian yang dikatakan di dalam tafsir pernah terjadi. Pernah terjadi. Tetapi para mufassir mengatakan bahwa ada di antara ya sanadnya itu yang lemah, bahkan dikatakan itu janggal, itu ilat, cacat, bahkan itu maudhu, itu palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya saya katakan tadi, Al-Najm ayat 3, Al-Isra ayat 74, Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 46. Itu membantah data yang saudara bawa. Dan itu adalah tafsir. Yang Anda bawa itu tafsir. Yang saya bawa adalah Al-Quran. Kuat mana kira-kira? Tafsiran yang Anda bawa atau ayat suci Al-Quran. Sementara yang menafsir apa yang terjadi terhadap ayat suci Al-Quran ini, itu tidak mengatakan bahwa tafsiran saya mutlak fasih, mutlak sahih dan tidak ada penolakan di dalam. Tidak, dia hanya menafsirkan cerita-cerita yang dibangun kemudian pada masa itu. Dia tidak mengatakan bahwa tafsiran saya ini mutlak benar membatalkan ayat suci Al-Quran. Nggak ada seperti itu. Kalau tafsiran ya bebas, Anda juga mau menafsirkan boleh. Saya juga bisa menafsirkan. Siapapun boleh menafsirkan. Itu adalah tafsiran. Bukan menjadi hukum agama. Bukan sesuatu yang menjadi pokok usuluddin di dalam Islam. Kenapa Anda memaksakan? Sementara pegangan kami adalah Al-Quran, bukan tafsiran-tafsiran. Tafsiran itu adalah pendapat-pendapat orang. 3 menit berlalu. Gitu. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya, kita masuk ke Bible. Mungkin boleh gantikan saya seseorang ya, karena saya mau belum dapat. Kamu diketawai loh teman-teman. Belum Bang Suma. Kalian ditertawakan. Nggak bisa, belum Muncul bisa. ketakutan kalian ketika saya ingin membahas Bible gitu loh. Masalahnya Al-Quran yang tadi Bang Suma Masalahnya Al-Quran gimana? Masalah apa? Membacanya aja Anda tidak bisa gitu loh. Dan Anda ingin mengajari siapa di sini? Umat Islam. Iya. Kalian ingin mengajari kami umat Saya Islam? tidak dengar di situ. Enggak, maksud saya kalian Suara mengajarin ada di kami situ Al-Quran masalahnya. gitu. Ya kami pingin tahu. Ya nggak perlu, saya tidak punya kewajiban untuk mengajarkan saudara lebih dari apa yang saya mau. untuk timer. Sekarang saya minta waktunya untuk membahas Bible. Adil dong di sini. Pak Pendeta. Izin keluar semuanya, terima kasih. Pak Pendeta. Pak Pendeta naikkan ini Ari Saputra untuk timer. Pak Pendeta jadikan saya moderator dong. Siapa Ya, gantinya? sekarang ini kita Bentar dulu membahas Bang apa? Juma. Jadikan saya moderator dulu Pak Pendeta. Bang Juma, Ya, silakan. intermezzo Siapa? dulu. Bang Juma tadi mengatakan, Bang Juma mengatakan bahwa Jibril itu yang apa? Ada Roh Kudus yang memberitahu ya Bang Juma. Iya, betul. Betul. Atau bagaimana Bang Juma? Iya, Al-Quran itu diwahyukan berdasarkan Roh Kudus kalau Al-Quran. menurut Muslim apa Bang? Apanya? Roh Kudus itu siapa kalau di Muslim Bang? Roh Kudus itu Jibril alaihissalam. Itu Jibril, itu malaikat Jibril. Jibril. Penerjemah kitab Anda mengambil kata Roh Kudus lalu kemudian mentafsirkan beda dengan asalnya. Gitu loh, Bang. Gimana Bang Herdi? Oh, begitu. Ya. Bang Malkil bagaimana?
Ya udah, oke, saya nggak bisa membawa data. Sekarang pindah ke kitab Anda. Astagfirullah. Dari tadi kan belum menolak, tapi tidak bisa membuktikan data. Iya, nggak apa-apa, nggak ada Kalau kewajiban saya untuk pindah ke kitab memberikan- kita nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Nggak Kenapa? bisa pindah lagi ke sini. Nggak. Karena kamu bilang ini sudah dipalsukan. Oh gitu. Jadi Terus kalian kamu mau mengaminkan. bahas apa lagi, coba? Jadi kalian mengakui kitab kalian palsu. Begini, Loh, bukan. Kalau kalian mengakui, oke, kita selesai. Tapi kalau Anda mengatakan Bukan. tidak dipalsukan, Kau- kita lanjut. kamu menjelaskan itu terganjal karena apa? Terganjal oleh diri pribadi sendiri. Loh. Kalau masuk ke sini lebih parah lagi nanti. Karena kalian takut, gitu. Begitu. Bukan Gitu. takut, tidak takut. Yang Kamu satu merubah, ini aja belum selesai, Bang. kamu Nah, terus mau kenapa merubah kenapa yang kalian satu- tidak mau yang dibahas satu kitab Raul kalian? satu Kenapa? Mesei gimana coba? Kenapa Yang kalian satu takut ini belum untuk dibahas selesai. kitabnya? Kenapa? Bukan takut, Abang. Kitab kita itu terlalu sempurna untuk dibahas. Oh gitu. Sangat terlalu sempurna. Oh, Iya, ditertawakan lo kalian. Ditertawakan lo Iya, kalian. yang tertawa belum tentu dia mengapa dia mengetahui tentang kitab Oke, kita. Saudara Gitu. Herdi, ya dengarkan Saudara Herdi. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Gini. Bro. Bentar. Di situ Paulus mengaku bahwa dia ya, bahwa dia disertai oleh seorang utusan iblis yang mengecoh dirinya. Gimana? Oke. Katanya alasannya supaya Paulus itu tidak meninggikan diri. Bentar, Bang Juma. Oke. Sebentar. Poin saya adalah Paulus meninggikan dirinya setara dengan Yesus. Itu gimana, Saudara Herdi? Ini saya bacakan asbabun nusul ya. Surah Al-Hajj ayat 52. Yang satu ini belum selesai. Gimana Ya mau Allah ditolak, ya Bang? Karim. Asbabun nusul Satu ditolak tadi lagi. belum Ketakutan. Sudah tadi saya sudah membantah mau asbabul nusul Anda bawa dibantah oleh Al-Qur'an karena tugas Anda hanya ingin memelintir. Asbabun Sekarang nusul ditolak lagi. sekarang kita bahas tentang kitab lo Bukan Ditolak Abang. yang lagi. mana Ditolak Paulus lagi, mengaku Bang. diutus iblis kepada dia untuk mengecoh dirinya. Bahas itu dong. Sehingga kita uji ajaran Yesus ini, apa ajaran Paulus ini, apakah dari iblis yang mengecohnya atau murni dari pewahyuan. Kalau dari pewahyuan, siapa yang mewahyukan kepada dia? Wajib untuk kalian jawab. Dari mana Paulus mendapatkan ilham bahwa sunat itu tidak boleh? Torah itu adalah kutukan. Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik. Dari mana Paulus dapatkan ajaran itu? Sementara dia mengaku dia diutusi iblis kepadanya sebagai pengecoh. Mari kita bahas. Ini tidak kondusif lagi loh ini. Sudah nggak Oh, kondusif giliran lagi. bahas Bible tidak kondusif. Lo bukan. bahas Al-Quran Abang berarti belum kondusif. selesai, Abang. Selesaikan dulu. Udah, Tema saya yang sudah pertama, anggap itu selesai. Saya sudah Loh, anggap kan selesai. menurut Abang. Sudah hampir 1 jam. Sudah hampir sejam. Dan saya belum tentu bisa membahas kitab Anda sampai sejam. Paling 30 menit, paling lama. Ayo. Aduh, kita Loh. terlalu sempurna, Abang, untuk mau dibahas itu. Loh, Tidak justru usah kita bahas uji itu. kesempurnaannya, Bung. Kita uji kesempurnaannya, Bung. Ini dulu, Paulus ini mengaku belum di dalam selesai, kitab Abang. saudara, dia Gampang untuk direcoki dijawab itu, oleh Abang. utusan iblis supaya dia tidak meninggikan diri. Mari kita uji. Apakah ucapan Paulus itu adalah hasil dari iblis yang menggodanya atau memang benar-benar murni pewahyuan dari Tuhan? Kita buktikan. Ayo, berani Itu nggak? gampang sekali untuk dijawab. Ini Oke, dulu, Abang. baik, Ini baik. Atur waktunya. selesaikan Kita bahas. dulu. Ini Atur gampang waktunya. dulu sekali untuk dijawab. Bang Malik, ini Gampang selesai atau sekali gimana, Bang untuk Malik? dijawab. Mau Bagus. tema baru atau Gampang gimana? sekali untuk dijawab. Ayo, mari. Bang Malik. Saya nggak mau rusuh, diatur tertib. Ya, Ya, ini- oke, tertib, ini tertib. tema Baik. baru atau gimana? Baik. Kalau rusuh saya Dia nggak tanya mau. kepada kita. Oke, makanya Ini diatur dia temernya. dari Bang Juma Sekarang tanya kita kepada bahas kita atau 2 gimana? Korintus Sebentar, Bang 12 Juma, nomor Bang 7. Juma. Oke. Bang Juma sebentar. Bang Oke. Malik setuju kita bahas 2 Korintus atau bagaimana? Mau tetap yang ini? Nah, masih bahas. Makanya belum selesai, Abang Aduh, Juma. Kalau sudah selesai, Erben, karena dari tadi Abang tidak buka Erben, data. Gitu loh. Erben, Abang sama Erben. sekali tidak buka data. Gitu Nggak loh, Bang. apa-apa, enggak masalah. Saya sudah bacakan ayat suci Al-Quran saya kok.
tinggal Anda tunjukkan gimana? dalilnya. Saya sebutkan ayatnya ada, saya bacakan ayatnya. Sebut ayatnya di mana? Segala data yang tertinggi otoritasnya di dalam Islam itu adalah ayat suci Al-Qur'an. Saya tidak butuh tafsiran Anda. Nah, sekarang giliran Anda. Sekarang giliran kita bahas Bible. Di mana itu? 2 Korintus 12 nomor 7. Di mana Quran Aku paling diberi tinggi? suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayo, tidak kondusif karena Anda ketakutan. Saya hanya ingin menyimpulkan, apakah kitab Anda ini dari iblis atau dari pewahyuan? Itu loh. Ayo, bukan tertawa begitu sepuasnya maksudnya, Bang. kalian. Astaga, Ah. itu bukan itu maksudnya. Duri dalam Tertawa daging, nanti sepuasnya Bang Malik kalian. lebih Kita jelas. uji Duri surah-surah dalam daging Paulus kepada itu Paulus itu supaya dari dia tidak iblis sombong. atau dari Roh Kudus. Itu poinnya. Ayo, mari kita uji itu. Jangan cuma Itu tajam penafsirannya ke bukan bawah, begitu. tapi Apa ke jangan atas Anda menafsirkan duri tumpul. dalam daging, setelah itu Anda bicara tentang iblis, bukan. Loh. Duri dalam daging mengartikan bahwa dia supaya tidak boleh sombong gitu loh. Nah, Makanya oke, ditaruh mari duri kita dalam uji. daging. Itu Berarti kalau maksudnya. Paulus sombong berarti dia iblis ini berhasil mengecohnya, betul? Sebentar, Betul nggak? Bang, ini selesaikan dulu. Gampang untuk menjawab itu. Ini selesaikan dulu ini. Dia Baru nanti mengaku kita jawab dipilih itu. menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Ayo, mari kita uji siapa yang sombong di sini. Dia mengaku lebih tinggi kerasulannya daripada rasul-rasul yang lain. Bahkan dia mengaku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, padahal dia membunuh. Ayo, mari kita uji. Ini yang iblis yang datang kepada Rasulullah atau yang datang kepada Paulus? Mari kita uji. Yang fair, yang adil. Bang Juma, Ya. Shalom, Bang Juma, Ya, saudara. Assalamualaikum. Oke, saudara pendeta Trosoki, teman lama saya. Gimana? Sahabat saya, sebenarnya sahabatku, Ya. di sini mereka membutuhkan data, dalil. Saya Mungkin, tidak sahabatku bisa memberikan data selain daripada ayat Ya, berarti- suci Al-Quran. Anda tidak bisa Enggak, membenturkan begini, antara tafsir dengan Al-Quran. Al-Quran kedudukannya lebih tinggi daripada tafsir. Bukan, Abang. Walaupun Abang berikan Al-Quran, Bang, harus Abang tunjukkan ini loh surat ini. supaya Abang Astagfirullahaladzim. mengerti. Tadi Jadi supaya saudaraku, selesai, saya Bang. sudah jawab tadi. An-Najm ayat 3 sudah aku tunjukkan. Al-Isra ayat 74 sudah aku tunjukkan. Al-Haqqah Gimana, Bang sudah Malikil? aku tunjukkan. Sudah. Kemudian apa lagi? Sudah aku tunjukkan. Gimana Sudah. Bang Malikil? Coba kita urai datanya, sebut. Nggak perlu. Nggak perlu. Nah, ya Nggak kan? perlu. Loh, ya apa? Kan sudah saya sampaikan kepada saudara. Saya sudah sampaikan. Isinya sudah jelas. Wa innahu Kita lahakul tidak tahu, Bang, lahakul yakin. kalau itu hanya asumsi Wa innahu aja, Bang. lahasul Atau alal itu benar-benar kafirin. data yang Sudah saya sampaikan kepada saudara. Kurang apa lagi coba? Dengar dulu, teman-teman. Ayo Kalian kita hanya Salam, salam. kalian dengar dulu, hanya teman-teman. menghindari supaya kitab Anda itu tidak dibahas. Bang Juma, Itu yang Anda hindari, Bung. Aduh, Tuhan. Bang Juma, saya di Tidak sini pernah netral. ngapain kita hindarin. Bang Juma, benar Ya, benar. lanjut, Pak Pendeta. Nah, kalau Anda netral, Pak Pendeta Torosoki, mari bahas kitabmu. Saya sudah Alkitab bahas ini Al-Quranul Karim. Tugas dan fungsinya untuk apa? Untuk diberitakan kepada seluruh dunia, bukan dibatasi. Ya, Pak Ustaz. Teman, dengar dulu teman-teman. Udah loh. Ayo, kita bahas Bible. Ayo. Ayo. Jangan takut. Ayo. Tidak ada batasan Dengar untuk dulu, Alkitab. Bang untuk Juma. membahas sendirinya. Kalau nanti teman-teman tidak bawa data kepada teman-teman, nanti apa yang Bapak bilang saya turunkan mereka nanti. Makanya kita butuh data di sini. Ya, kalau masalah Alkitab nanti mereka tidak bisa bawa data di sini, saya turunkan mereka semua. Ya, saya Saudara janji Pendeta itu. Torosoki, Bang data yang Juma. dibawa pun itu tidak jelas, cuman internet. Oke? Internet apa sih? terjemahan. Oke? Oke ya? Sementara saya Kalian netral, menghafalkan teman. ayat Kalau suci begitu, saya. nggak usah diskusi. Bang Malikil Gitu nggak usah loh. diskusi kalau begitu dia bilang membaca datanya internet Bang Malikil. Ya iyalah. Jadi nggak percaya Dia pada membaca data. kita. Ya, saya katakan kepada saudara, kalau ingin menunjukkan satu data dari internal Islam untuk kemudian ingin mengatakan kami salah, Anda harus tampil sebagai seorang ulama dulu.
yang tahu Al-Quran, yang tahu hadits. Berarti menurut Bang Juma penerjemahan semua ini salah gitu. Bukan salah terjemahan. Memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan satu metode terjemahan tok. Dan itu sudah sering saya buktikan kepada teman-teman. Dan ini saya yakin sekali upaya untuk menghindari membahas Bible. Ini upaya kalian. Teman-teman. Dengar saya dulu teman-teman. Pendeta, seorang kristolog, bahkan satu room kalian itu menghindari untuk bahas Bible. Bro Suma begini. Bro Suma begini ya. Malikil menunjukkan data-data. Kamu cuma nyerocos dari tadi nak bawa data. Gak apa-apa, saya buktikan dengan ayat suci Al-Quran lagi bawa data. Ini Al-Quran saya sebutkan loh. Ini mau nyerocos. Ayat Al-Quran saya bawa loh. On cam. Ya teman-teman. Saya bawa ayat Al-Quran loh. Coba. Memalukan pendukung kamu. Gak apa-apa. Dengarkan saudara Rantai Perak. Dengarkan. Kami umat Islam dari kecil ketika dihadapkan dengan kajian Islam, guru-guru kami itu menggunakan bahasa Arab. Mereka menerjemahkan dan mereka mengirabkan, mereka menjelaskan nahwu saraf, mereka menjelaskan asbabul wurud dan seterusnya. Sampai kami beriman dan kami menjadi seorang muslim. Datang Herdi ingin meruntuhkan iman kami dengan modal kayak begitu, nggak bisa. Masa dengan modal kayak begitu dia ingin mengajari kami tentang Al-Quran? Nggak bisa. Boleh saya ngomong ya? Sementara saudara Kristen itu dari kecil besar diajari sekolah minggu hanya kitab terjemah. Maka saya datang dengan senjata itu. Bahasanya Musa itu bahasa apa? Bahasanya Musa bahasa Ibrani. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani kalau Musa, kalau Yesus bahasa Aramai. Kamu jangan komplain soal terjemahan. Nah, karena kalian Kristen Indonesia hanya terjemah. Kalian Kristen Indonesia mau pendetanya, mau pastornya semua hanya terjemah. Berbeda dengan kami, ulama kami dengan bahasa Arab. Kamu ala terjemahan. Jadinya jadi hujat-hujatan kan? Jadinya hujat-hujatan. Kenapa? Karena kalian menghindari dibahas Bible. Saking takutnya, maka Anda lebih pilih saling hujat. Bang Juma, gimana saya ngomong, izinkan saya ngomong aja 1 menit gini aja Bang Silakan. Juma. Kita ini sekarang teknologi bukan teknologi seperti dulu Bang Juma yang tidak ada internet. Teknologi sekarang adalah internet, di mana internet itu membuka sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau zaman dulu boleh, karena kita tidak tahu apa namanya sumbernya dari mana, kita harus cari buku, harus ini. Kalau sekarang kita tinggal ketik aja, kita sudah tahu di mana sumbernya itu, Abang. Jadi kalau Abang menolak internet, kita juga sekarang pakai internet, Abang. Jadi kalau Abang mengatakan bahwa tadi Bang Herdi semua datanya itu salah, berarti Abang menolak yang membuat itu, Abangku. Gitu loh. Paham ya? Nggak bisa begitu, Abang. Harus apple to apple dong, Abang. Silakan Abang Juma. Kalau mau bicara tentang Allah berfirman sendiri, kami banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan yang tertulis. Enggak, Bang Juma kan menolak tentang internet dan sebagainya. Sekarang kalau Abang menolak tentang terjemahan itu, berarti Anda menolak orang yang membuat itu kan? Ngapain diterjemahkan kalau begitu? Orang menerjemahkan itu supaya orang mengerti, dimudahkan untuk mengerti tentang tafsiran yang sebagainya tadi kan, gitu loh Bang Juma. Kalau kamu menolak terjemahan, kamu sudah menolak Allahmu sendiri. Karena Musa tidak berbicara bahasa Arab, Isa tidak berbicara bahasa Arab. Jadi kamu harus buang Allahmu ke tong sampah dulu, baru kamu bicara. Itu kan muncul hujatan-hujatan kayak begini. Saya nggak pernah minta Anda untuk membuang Yesus ke tempat sampah loh, teman-teman. Cobalah, dewasa dong. Kamu kan menolak terjemahan. Kamu kan menolak terjemahan. Kalau membahas kitab, jangan dengan kalian mengkritisi Islam dengan terjemah. Itu nggak bisa. Kamu bisa menerima Musa berbahasa Arab. Kamu menolak terjemahan kamu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gimana kamu ini? Berarti kamu standar ganda. Oke, saya jawab. Jadi yang mewahyukan Al-Quran itu adalah Allah menurut iman kami. Mewahyukan kepada bangsa Arab. Jadi tidak akan mungkin kemudian Allah mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Ibrani, sementara yang menerima adalah orang Arab. Sekarang saya tanya,
Bang Suma, saya tanya, di mana Allah menyebutkan dia Allah dan dia berkata, akulah Allah yang berfirman Ini udah ini. melebar, bro. Tidak ada tertulis Innani begitu. anallah la ilaha illa Udah ana. melebar. Makanya Udah kalian melebar. cuma bisa Jangan bertanya di situ tentang dulu. Islam. Giliran kalian mau Bukan, ditanya, Bang Juma. berbagai Gini loh, macam Bang alasan Juma. kalian gunakan untuk supaya tidak dibahas kitabmu. Kenapa? Itu Ada kan- hal yang itu kan- kalian sembunyikan itu di sana. Itu Kalian paham penyebutannya di bahwa dalam Rasulullah nama, paham itu Bible. penyebutan lain. Kalian Bang paham Jojo. bahwa saya lebih paham dari kalian tentang Bible, makanya kalian takut. Ya ampun, Ayo buka Bang pintu Juma. kita bahas Bible. Ayo. Pertanyaan Anda yang Oke. tadi tentang duri dalam Oke. daging itu Oke. sangat mudah dijawab. Tapi Oke. ini selesaikan dulu Bang Juma. Karena Nah, itu kan. Bentar dulu. gitu loh. Karena Jadi semuanya abang di sini asumsi kita bilang. Karena apa? Gak Tidak ada apa-apa, data gak apa-apa. terbuka, Anda gitu mau loh. mengatakan saya asumsi, silahkan. Nanti Karena ketika tidak kita ada bahas data, Bible, Bang. Anda pun boleh berasumsi. Dan saya tidak akan larang. Bukan. Kalau Anda mau bertanya tentang Bible, kita akan bahas. Tapi Oke, selesaikan mari kita dulu ini, bahas. Abang. Ayo mari kita bahas. selesaikan Jangan dulu ini, ketar-ketir, karena abang jangan dari tadi itu cenat-cenut. cuma ngomong dan tidak ada data yang Kamu, dikeluarkan. kalau kamu Gitu loh. bahas Bang sampai Malikil, Bang perjanjian Jonto, lama, sebentar kamu dulu, pasti Bang akan Jonto. di ini. Bang Di-catch Jonto, juga sebentar orang-orang dulu. Yahudi karena nggak bisa. Bang Malikil tanya Kamu datanya menyelonong sumbernya dari juga mana? bisa. Masalahnya Ayo kita saya tidak buka. berdebat dengan orang Yahudi, Bung. Saya berdebat dengan umat terjemah Kristen. Oke? Sadar di situ ya? Nggak bisa begitu. Oh, nggak bisa. Kami dibesarkan di dalam agama Islam. Siang malam kami Bang, dicekoki zaman dengan sekarang ini bahasa tidak kitab seperti suci zaman kami. Dulu, Abang. Gitu loh. Nah, Zaman sekarang Anda sekarang ini tampil Google ingin lebih ingin pintar menyalah-nyalahkan dari- Saya tanya kami dengan menggunakan Sekarang- terjemah itu Sekarang pun link. agama Kristen ini bukankah dari Israel sana? Saya Bukan. tanya kamu. Bukan. Bukan? Bukan, yes. Kristen Terlalu dari melebar. Antioquia. Kristen dari Antioquia. Itu Tadinya penyebutan Nazaret pertama. itu diajarkan Nabi Isa Iya. alaihissalam. Gitu loh, Bang. Nabi Isa di mana tertulis di mana Nabi Isa? Tidak ada Nabi tertulis Isa. Nabi Isa di situ. Ya sama, Yesus juga tidak tertulis di kitabnya orang Yahudi. Di sama Injil ada. Ya itu kitab kalian, ternak kalian, wajar lah. Ya udah, ya udah. Mau apa Ya, tapi lagi? kan di Coba. kitabnya Yahudi nggak ada itu. Oke, sekarang kita bahas Bang Malikil Bible. silakan Bang Malikil. Oke. Ya sebentar Gitu tanya dong. Bang Malikil dulu. Bang Malikil gimana Bang Malikil? Karena lawannya Abang ada Bang Malikil tuh. Ya kan orang udah diskusi. lumayan Gimana, Bang ini Malikil? 30 menit Bang Malik belajar Bang dari Malikil. pertanyaan saya. Nah, gimana? Udah bisa, Bang? Bang Herdi? Bang Malikil. Bang Malikil. Jangan kayak edisi double tar, jago bahas-bahas ini Karena terjemah begini, Quran. karena Giliran semua aja ditanya tolak, kitabnya. apalagi Waduh. mau bahas dia juga tolak, pastinya dia juga tolak karena apa? Bang Semua Jonto, juga udah kalau tolak kita diskusi semua. jangan melebar Bang Jonto. Enggak, tadi kita sudah bahas Al-Quran, Selesaikan dulu saudara-saudara, kawan-kawanku yang saya Enggak, kasihi. maksudnya Bang Malikil itu begini Bang. Ini sebentar gini loh Bang, Ya, Bang Juma. gimana? Bang Malikil itu dia butuh sumbernya Abang itu dari mana? Karena Bang Malikil dari tadi Al-Quranul Abang nggak Karim. baruta. Makanya dibuka. Ini sekarang dibuka Bang. Dibuka. Saya nggak bisa, Quran apa? saya nggak bisa Lah, buka kamera, teman-teman. Kalau begitu kan sepihak Abang. Bukan Abang sebut nanti Bang Malikil yang buka gitu loh Bang. Oke, silakan. Kalau masih mau, Bang Malikil. silakan. Ya. ya, berani kan Sumbernya dia dari mana, tampil Bang? bicara Bang, kalau Bang, Al-Quran dari- dibahas. Bukan, Bro. Dari tadi Terus? Anda hanya asumsi. Saya baca Anda- Al-Quran, Anda katakan saya asumsi. Iya, asumsi. Iya. Nggak ada. gitu ya. Al-Quran itu tidak membatalkan tafsir. Al-Quran tidak mengatakan tafsir Qurtubi salah, tafsir Tabari salah. Oh, gitu. Enggak. Justru Tuduhanmu dengan yang batal. Aduh, capek deh. Ya udah capek kan bahas Al-Quran, ayo bahas Bible. Ayo. Aduh, bukan Ayo, Mas. capek dengan orang yang nggak bisa teratur, bro. Yang tadi apa Bang? Karena saya malas Sumbernya tadi diskusi apa, Bang? dengan orang yang nggak bisa Ya teratur. sudah. Sia-sia. Anda malas bahas Bible ya sudah. Sia-sia, bro. Sia-sia. Ya kick aja saya dari sini, nggak Bukan masalah. kick. Jadi gini ya, kawanku. Anda harus mengakui Muhammad itu diperdaya oleh setan. Tadi kan sudah saya katakan kepada saudara, itu tafsiran. Lah iya, dalam kenyataannya begitu. Karena Anda Itu tidak akan mendapatkan. tapi Sebentar. tafsiran itu dibantah oleh Al-Quran. Bro, itu bukan tafsiran, tetapi peristiwa Muhammad mensujuti Allah Ta'ala mana alusa itu fakta di dalam Sirah Faktanya di mana? Nabawiyah. Faktanya di mana? Oke, satu di dalam Sirah Nabawiyah dan Asbabun Nusul. Nih, saya kasih tahu Asbabun Nusul ya. Ini Asbabun Surah Nusul. apa itu? Surah apa? Surah Al-Hajj ayat 52, Asbabun Ya, Nusulnya. Anda berhasil. Oke, pakai waktu untuk ya, pakai menghindar waktu 3 dari menit ya. bahasan Bible. Silakan. Oke, Loh, pakai waktu bukan ya, sekarang, pakai waktu ya. berhasil. Pakai waktu lagi.
Ini cuman bonus loh supaya kalian dapat supaya tidak ilmu. dipotong. Hai, Oh iya, ini cuman supaya tidak bonus dipotong, kepada Bang. kalian Kalau supaya enggak- kalian itu punya Kalau ilmu Bang, abang dan nanti supaya abang bisa kalian bantah. punya nyali untuk membahas Bible. Habis ini ya, habis asbabul nuzul masuk ke Bible. Awas banyak alasan lagi. Oke. Jadi Oke, tafsir An-Najm bahwa Tafsir kan? sorry, bukan tafsir, asbabun nusul. Asbabun nusul, asbabun nusul. Oke. Oke. Ini Waktu jalan. kasih lihat dulu ya asbabun nusul 4 ya. menit. Nih, asbabun nusul. Oke. Nih ya. Kasih lihat dulu nanti kamu nggak percaya juga ini. Ya. Oke. Ya. Jadi asbabun nusul surah An-Najm kita kutip dari, ada banyak sih, tapi kita kutip dari Asbabul nuzulnya banyak gitu. iya, banyak yang meriwayatkannya, Bro. Iya, Banyak. Bang Malikin lanjut, Bang Malikin. Iya, Lanjut, santai lanjut. aja, Bro. Oke, di sini. Nah, bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya manfaatnya dapat diharapkan. Ya. Yaitu Enggak, saya minta Anda tunjukkan asbabul nuzul. lah, Ayo. ini asbabun nusulnya. Mana asbabul nuzul daripada An-Najm ayat 52 kan? Iya. Oke. An-Najm ayat 19 sampai 20. Loh. Bentar dulu. Muhammad, 52. bukan, An-Najm 19 ayat 20. Muhammad mengatakan, bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya manfaatnya dapat diharapkan. Orang-orang musyrik yang ada di hadapan Muhammad kala itu merasa gembira mendengarnya. Ya, hal ini dilakukan oleh Muhammad di hadapan mereka sewaktu Muhammad membacakan ayat di atas. Lalu setan meniupkan godaan pada lisan Muhammad tanpa ia sadari sehingga keluarlah perkataan itu dari lisannya Muhammad, nyanya Muhammad. Oke? Mana Betul asbabul jadi. nuzulnya? Asbabul nuzulnya mana? Lah iya, ini asbabun nusulnya, Bro, surah Najm. Ayat berapa? Asbabul nuzul ayat berapa? An-Najm ayat 19 sampai 20. Apa yang dikatakan asbabul nuzulnya di situ? Ya Muhammad sujud kepada alat alusa dan mengatakan alat alusa itu adalah keramik. Gak ada asbabul nuzul begitu, Bung. Lah kalau kamu punya asbabun nusul, coba kamu Ya, saya buktikan. katakan ayat 19 itu nggak punya asbabul nuzul. Ya versi kamu mana? Kalau kamu Ya, saya katakan nggak ada asbabul capek deh. nuzulnya. Itu Anda membaca tafsir. Ayo. Di asbabul yang ada asbabul nuzulnya itu Bang Herdi di surah An-Najm itu ayat 32. Ya, ayat Ada, Bro, 33 nggak mungkin ada, nggak ada sampai asbabun ayat nuzulnya. 51. Ya, Yang baru masuk kalau di mute dulu. Siapa tuh? An-Najm ayat 61 itu baru ada asbabul nuzulnya. Kalau ayat Pendeta, 19 dikit dari aja itu, mana Pendeta. itu tafsiran yang Anda baca? Tafsir dengan Pendeta. asbabul nuzul itu berbeda, Her. Ya kan? Karena iya. Benar itu loh. Pak Pendeta. Her. Tafsir dengan asbabul nuzul itu beda, Her. Udah ya? Oke. Halo? Sekarang kita pindah ke Bible. Begini, bentar dulu. Loh. Pendeta di kick dulu Bentar dulu, teman-teman. yang baru masuk itu ya. Loh, Yang baru loh, masuk loh, di kick loh, dulu loh, dia loh, dan loh. di mute. Saya mau tanya dulu ini, dia adil ini dari Islam kok atau dari Kristen supaya adil. Saya sendiri aja, Bang. Gak usah masukin Islam, gak usah. Ini sudah saatnya bahas Bible. Enggak, biar adil. Yang di bawah, tapping di bawah, mereka minta harus adil dua-dua. Ya, Saya sendiri aja kalian kelabakan, gimana dua, Bang? Kayak mana ini? Asumsi lagi gimana? Ya sih? asumsi, kalau nggak asumsi sudah nyebrang ke Bible. Asumsi lagi. Naikin yang bisa Ini bawa belum selesai ya, data. Bang. Aduh. Gimana nih? Gimana ini Udah mau di pindah stop ke atau Bible. gimana? Atau mau Naikin yang bisa bawa data. naikin yang bisa bawa data Ya, itu? muslim yang bisa bawa data naikin. Karena kawanku semua tidak bisa diharapkan. Anda tadi mengatakan Anda punya asbabul nuzul An-Najm ayat 19 sampai nenekmu peot. Kau tidak akan bisa tunjukkan itu, saudara Herdiku yang kukasihi. Yang kau tunjukkan itu tafsir. Bedakan tafsir dengan asbabul nuzul. Oke?
Oke, asbabun Nah, nusul. Asbabun Nusul ayat 19 tunjukkan ke saya. Oke, ini asbabun nusulnya. Ini asbabun nusul. Asbabun Ayat nusul. keberapa? Ayat Oke, keberapa? nih, kita ayat baca di keberapa? bawah. Ayat Ini keberapa? kita baca. Ini An-Najm. Nenekmu kiper. Ini Ayat An-Najm. keberapa? Bentar dulu bang. An-Najm. Itu Asbabul Nusul ayat 52 yang kamu bawa itu, Herdi. Iya, sama. Sama. Sudahi saja kalau kau nggak bisa. An-Najm ayat 1 sampai Ya. 20. An-Najm. Sudahi saja kalau saudara nggak bisa. Kita Waduh. pindah ke Quran. Bible. Jangan Kalau nggak panik bisa lah. Bible juga, Anda kick saya dari sini. Silakan. Uy. Kick saya atau bahas Bible. Jadi Anda sudah sepakat Muhammad itu pernah diperdaya oleh iblis. Kan tadi sudah Oleh saya setan. katakan tafsirnya ada, Bung. Lalu Tapi tafsir Oke. itu Lalu- dibantah oleh Al-Qur'an. Lalu kenyataannya Wa gimana? ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Kan sudah saya bantah. Al-Qur'an lagi yang kugunakan. Terus Anda ngais tafsir. Quran Itu surah berapa? melemahkan iman buat Islam. Quran surah berapa? Quran surah berapa? Ayat 3 ayat 4 dari surah An-Najm. An-Najm. Oke, surah An-Najm. Habis Nah. ini pindah ke Bible ya. Ya, bentar, Oke, santai. Oke. itu dong. Oke. Dan Ya. tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsunya. Oke. Ia Terus? tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan. Oke. Terus? Yang diajarkan kepadanya oleh yang kuat. Oke. Sudah? Lalu mempunyai keteguhan, lalu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Oke, mana? Apanya? Tidak ada hubungannya sama Ya, sekali. hubungannya Ini- kamu. Aduh. In huwa illa wahyu yuha. Aduh, Suma. Ini sudah jelas ini. Suma, katamu kan ayat ini menolak tafsiran tersebut. Mana? Nggak ada. Lah, Nggak ada hubungannya, Bang. tafsiranmu kan mengatakan bahwa ucapan Rasulullah itu bercampur dengan ucapan iblis, iya kan? Dibantah oleh Al-Quran. Yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu adalah in huwa illa wahyu Oke, yuha. oke, Tidak oke. lain adalah wahyu yang Oke, diwahyukan oke. kepadanya. Kamu Nah, terus? mengatakan dibantah oleh Quran. Saya kasih Qurannya tidak membantah, bro. Astaghfirullahalazim. Kalau tidak membantah berarti di situ tidak dikatakan wahyu yuha, tidak diwahyukan dari Allah kepada dirinya. Oke. Setan pun memasukkan ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Artinya bahwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu semua adalah wahyu dari Allah. bukan. Arti Allah menghapus apa? Apa yang dihapus? Di ayat berapa? 52. Ya, apa yang dihapus oleh Allah? Ini tidak ada hubungannya. Ini bukan asbabun nusulnya, ini beda, Bung. Nah, Asbabun ini- nusul, Oke, Bung. oke. Yang kamu bawa tentang Allah Oke. amanat itu tidak ada kaitannya dengan ini, Bung. Ada asbabun Alamak. nusul. Benar, asbabun nusul sebab turunnya ayat-ayat Quran surah Al-Hajj ayat 52. Nah, lompat lagi. Sebentar dulu, asbabun Lompat nusul lagi. kan? Bentar dulu, santailah. Jadi surah Al-Hajj ayat 52 dengan An-Najm itu sama. Oke, kita baca ya asbabun nusulnya sama. Jangan ketawa. Bro, nggak bisa bawa data, jangan ketawa lah. Harusnya malu. Oke. Dan kami tidak Malu sama Anda, gimana ceritanya? Mengutus seorang rasul pun tidak pula Ya. seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan, dihilangkan, dihapus. Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Nah, Ya. dalam suatu sebentar dulu, kamu tenang dulu, kamu nggak bisa bawa data, tenang, kamu nyimak aja bro. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Muhammad di Mekah membaca surah Wan-Najm, An-Najm ya, demi bintang. Ya, ketika terbenam sampai ayat Afaraitumul ya, Alata wal Usa dan Manat. Oke, ini nih ceritanya. Surah 22 ayat 52. Jadi nyambung dengan An-Najm. Ya, Maka terus? patut kami orang musyrik Alata alusa amanah yang ketiga paling terkemudian sebagai anak perempuan terus? Allah. Nyambung ke An-Najm.
Jadi sama Oke. ya. Setan menyelipkan pada lidah Muhammad tikal garanekul. Oke, terus? Ulama Terus? datang di kebenaran. Oke, baca terus ke bawah Ya. dong, Herdi. Baca terus ke bawah. Baca ke bawah dong. Ya ina syafaatnya. Oke, sampai saya katakan berhenti ya. Oke, Jadi syafaatnya diharapkan. Itulah berhala-berhala yang mulia dan Oke, syafaatnya terus? benar-benar baca dulu. Terus? Jadi berhala itu syafaatnya coba baca semua. Iya saya baca dari baca sini. dulu, Oke. baca, coba baca. Terus? Benar Terus? baca dulu. Di apa nih sebentar saya gedein layarnya. Oke, coba Nah, besarkan. Ya. Saya gedein ya. Ya, silakan. Syafaatnya jawab. Baca. Baca. Apa itu? Diharapkan. Oke, apa yang diharapkan? Syafaat dari siapa? Garanik. Garanik Ya, baca, siapa? baca terus. Oke, dari Baca terus. Garanikul. Ya, baca Wa ina syafaata, ya. Itulah berhala-berhala yang paling mulia. Berhala-berhala yaitu alata amanah alusa yang paling mulia yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Nah, terus baca dong. Ke bawah dong. Ini udah terjadi. Terus baca dong. Berkatalah kaum musyrikin, dia belum pernah menyebut dan memuji Tuhan kita sebelum ini. Nih. Oke. Kaum musyrikin berkata, Muhammad belum pernah menyebut dan memuji Tuhan kita sebelum ini. Oke. Kaget Terus? mereka, ada apa? Oke. Ada udang di balik batu. Setelah sampai pada terus? ayat sajadah, Oke. Muhammad sujud. Sujud bro. Iya, terus. Sujud. Wih, sudahkah Anda sujud kepada Allah Ta'ala? Sudah sujud belum? Terus tunggu dulu. Terus Dan mereka pun mengikutnya. Maka turunlah ayat QS 22 Al-Hajj 52 sebagai penegasan bahwa setan selalu berusaha membelokkan apa yang ditugaskan kepada para nabi dan rasul. Oke? Tetapi Allah melindunginya dari gangguan setan. Oke? Udah, tambah lagi. Diriwayatkan oleh Ibnu Atim Al-Jarir dan sanad yang sahih. Loh, kamu mengatakan tadi, aduh, kamu ini ngarang, bro. Sanad yang sahih. Sahih. Oke, terus. Sampai sini aja. Terus. Jangan berhenti. Bersumber dari Zaid bin Jubair diriwayatkan oleh Bazar Al-Mursawiyah Bermula Jalan dan Zaid bin Jubair dan bersumber dari Ibnu Abbas. Selesai itu. Terus keterangan terus baca di bawahnya lagi. Di bawahnya. Selesai. Di bawahnya. Jangan munafik kau. Garanikul ula. Tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberitaan ini alias palsu. Oke. Umat Islam kau ingin tipu, Her. La haula wala quwata illa billah. Herdi. Kalau kau terus membacanya, Herdi, dikatakan makna yang sama. Jangan kesulitan. Iya, dibaca. Oke, saya diam, Anda baca. Oke. Menurut Al-Bazar, riwayat yang menyebutkan. Oke, enggak, jangan sampai Anda meloncati. Silakan. Ulangi. Menurut Al-Bazar, riwayat yang menyebutkan keranik ulah tidak ada yang mustahil sampai bukan mustahil, Bung. Mutasil. Oke, tidak ada yang sampai kepada Rasulullah. Oke, terus. Kecuali sanad yang diriwayatkan bersambungnya riwayat itu melalui rawi tunggal yaitu Umayyah bin Khalid dan ia termasuk satu orang ya, cuma satu orang. Yang dapat rawi yang dapat dipercaya dan masyhur. Oke, satu orang ya. Terus baca lagi. Iya, masyhur. Dapat dipercaya, bro. Tadi tidak sampai kepada Rasulullah. Oke. Baca lagi. Rawi yang dapat dipercaya dan masyhur. Pendapat ini menjadi pegangan Asyuyuti. Oke. Ya, tapi tidak sampai kepada Rasulullah kan? Terus lagi, paragraf selanjutnya. Terus. Hadis semakna diriwayatkan Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas dengan sanad yang rawinya antara lain Al-Waqidi diriwayatkan oleh Ibnu Marduwai Al-Kalbi Abu Salih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi bersumber dari Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq dan kitab Asyira dan Muhammad di Al-Musa Ibnu pula Jarir dari Muhammad bin Kabir bin diriwayatkan oleh Ibnu
Abi Hatim dan Muslim dari riwayat tersebut makna yang sama semua dengan Mukdaib dan Muktahi Kaci dari sumber Sa'id bin Jubair pada riwayat yang disebut pertama. Ya. Lanjut. Menurut Ibnu Hajar banyaknya sanad. Semuanya apa? Kamu langkai dan semuanya doif atau mungkati. Dan semua semuanya doif atau memiliki makna. Oke. Masih mau? Masih mau ngajarin kami? Sebentar. Astagfirullahalazim. Jadi tadi disebutkan hadits itu riwayat itu adalah garani kul ula, tidak sampai kepada Rasulullah dan kemudian dikukuhkan semuanya doif. Oke. Sudah? Oke, sekarang apa yang Anda ingin bawa tentang Islam itu percuma karena Anda akan dipermalukan. Tidak sampai kepada Rasulullah pemberitaan itu, bahkan disebut semuanya doif. Sekarang kita pindah ke dalam kitab. Oke, sebentar ya. Gini. Sekarang coba bentar dulu, gantian lah. Sekarang sudah terbukti kamu berdusta. Tafsir yang kau bawa sudah ditolak. Kamu yang membacakan sendiri. Saatnya kita masuk ke kitabmu. Gini, apakah boleh betul ajaran menyembah Yesus itu dari Allah, dari Tuhannya Yesus, atau dari iblis yang datang? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Sudah. Kalau Islam mudah, kamu sudah dipermalukan di sini. Anda sudah dipermalukan di sini. Bantah saya terkait Bibelmu. Oke? Bantah saya terkait Bibelmu. Sudah 1 jam lebih bahas Al-Quran. Dan endingnya Anda jatuh kepada dipermalukan oleh diri Anda sendiri. Anda sudah membacanya, itu tidak sampai kepada Rasulullah. Sudah Anda membacanya, dikatakan beranikul ula. Menolak lagi. Tidak ada yang mutasil. Semuanya itu doib. Loh, gimana teman-teman di sini? Adil dong. Bahas materi yang dibawa oleh Herdi sudah dibaca sendiri doib. Sudah dibaca sendiri doif. Sudah dibaca sendiri garani kul ula. Tidak sampai kepada Rasulullah. Sanad yang sahih. Jadi jangan kau katakan itu. Memang ada di situ dari Abu Sahih. Itu nama orang, Bung. Itu nama orang Abu Sahih. Bung, itu nama orang. Jangan pleset-plesetkan kayak gitu. Itu nama orang. Itu nama orang, Bung. Itu Abu Sahih. Beda dengan kedudukan hadis sahih. Itu jangan itu di sini, Herdi. Udah aku bilang. Ibnul Munsir dengan sanad yang sahih. Ini sudah jauh sekali Anda, sudah dipermalukan di atas. Sudah dikatakan ini di atas. Sudah dikatakan menyebutkan sebagai apa? Garanikul ula. Tidak ada yang sampai kepada Rasulullah. Ini di atas ini. Ini di atas. Kita bicara asbabun nusul. Apa asbabun nusul? Asbabun nusul apa? Apa Astagfirullahalazim ya Karim. Sekuat itu kau menyesatkan. Kamu menyesatkan sebab turunnya ayat Quran. Iya, tapi asbabul nuzul yang kamu ceritakan itu dikatakan tidak sampai kepada Rasulullah. Sekarang tunjukkan asbabul nuzul menurut kamu mana? Ya, makanya saya tadi katakan kepada saudara bahwasanya itu tidak punya asbabul nuzul sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ini doif. Ini sudah jelas ini. Dikatakan doif. Ini dikatakan doif. Riwayat-riwayat yang Anda bacakan itu dikatakan sendiri doif. Sekarang kita pemilihan. Berapa orang yang mengatakan doif? Kita pemilihan. Ya Allah ya Karim. Berapa orang yang mengatakan doif dan berapa orang yang mengatakan doif? Kita pemilu. Riwayat yang menyebutkan pemilu. Berapa orang yang mengatakan sahih? Berapa orang yang mengatakan doif? Kita pemilu. Ayo pemilu. Herdi, kalau ada yang mengatakan doif, maka balik pada Al-Quran, Herdi. Ayo kita adakan pemilu. Nggak bisa. Al-Quran yang kita adakan pemilu. Herdi, Al-Quran yang menjadi penentu. Kita adakan pemilu. In huwa illa wahyu yuha. Kita adakan pemilu. Ayo.
Ayo, kita adakan pemilu, ayo. Berapa orang yang mengatakan doib? Berapa orang yang mengatakan doib? Berapa orang yang mengatakan sahih? Ayo pemilu. Karena di sini tafsirnya dan asbabun nusulnya tumpang tindih. Jadi kita adakan pemilu. Suara terbanyak pemenang. Ayo. Mau nggak? Ayo pemilu, ayo. Kita adakan pemilu. Tafsirnya kan tidak konsisten. Oke, Herdi, oke. Anda yang menang. Oke. Jadi saya mewakili umat Islam angkat tangan. Kamu yang menang, Her. Bukan persoalan menang kalah di sini, kita menunjukkan. Kamu yang menang, Her. Kamu yang menang. Di sini gini. Anda yang hebat. Tidak persoalkan menang dan kalah, tapi kita menunjukkan data gitu loh. Sekarang kita masuk ke Bible, please. Ini sudah hampir 2 jam. Silakan. Oke, jadi gini ya. Jadi dengarkan. Sebentar. Anda sudah membaca itu doib. Udah selesai. Ngomong terus aduh. Sebentar sekarang masuk ke dalam Bible. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengaku aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan. Jadi sudah fix membocok aku supaya aku jangan meninggikan diri karena menyembah setan. Oke, sudah fix ya. Oke, dicatat itu ya. Kamu menuduh ya, Her. Ini ada datanya. Saya dan kamu sudah membaca bahwa itu doib dan tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, saya rekam ini ya. Ini sahih. Silakan direkam. Saya ingatkan, Her. Ini sahih. Di keterangan tadi turun di bawah ada kata doif di situ. Silakan Anda turun ke bawah. Apa keterangannya di bawah, Her? Makanya kita adakan pemilu. Di situ ada keterangan. Iya, ini sahih. Kita adakan pemilu. Turunkan ini. Baca itu sanad. Iya, sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Coba Anda baca di bawah keterangan. Sanad yang sahih. Iya, memang tidak konsisten. Ada yang mengatakan doif, ada yang mengatakan sahih. Anda baca di bawah. Keseluruhan harus baca di bawah. Oke. Jadi Anda punya berapa periwayat perawi yang mengatakan sebentar dulu. Kesimpulannya itu di bawah, Her. Bukan soal kesimpulan. Ini sanad yang sahih. Anda punya berapa yang mengatakan doib? Saya punya 10, 11 bahkan yang mengatakan sahih. Anda punya berapa? Makanya saya katakan Anda punya berapa yang mengatakan doib? Makanya saya katakan Anda punya berapa yang mengatakan doib? Anda punya berapa yang mengatakan doib? Anda punya berapa yang mengatakan doib? Saya punya 11 yang mengatakan sahih. Qurtubi, ya, ini, lalu Tabari, Al-Munir. Anda punya berapa? Kita adakan pemilu. Jangan kepanasan. Tidak usah panik, Herdi. Enggak ada yang panik. Kita adakan pemilu. Ayo pemilu. Ayo pemilu. Gak usah panik. Anda tadi menuduh. Kita pemilu yang suara terbanyak yang menang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembah setan. Oke, ayo kita adakan pemilu. Ayo suara terbanyak. Itu jelas. Hadis itu dijawab sendiri loh. Itu ada keterangan di bawah itu. Sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Tapi tidak pernah menunjukkan data. Sanad yang sahih. Pendeta, jelas di bawah itu keterangannya jelas sekali. Nah, lalu ini orang yang mengatakan sahih apa? Di atas di bawah itu jelas loh. Ini orang yang mengatakan sahih apa? Mimpi. Herdi, yang sahih itu adalah riwayat Ibnu Abi Hatim, itu yang sahih. Tetapi secara keseluruhannya riwayat-riwayat itu dari kul ula tidak ada yang muttasil. Artinya secara sanad pemberitaannya ini sanadnya sahih, tapi tidak sampai kepada Rasulullah. Tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang mengatakan sahih? Dan kamu sendiri yang membacakan tadi, Herdi. Di bawah jelas loh. Itu apa yang kamu yang membacakan tadi loh. Siapa yang mengatakan sahih? Sahih itu periwayatan Ibnu Abi Hatim. Soal apa? Kalau cuma modal terjemahan baca. Soal apa? Al-Hajj ayat 52. Jangan buat dirimu sendiri, bro.
Kami orang Indonesia tapi malu-maluin. Di bawah itu ada keterangan loh. Kok baca? Keterangan apa? Coba Kamu membaca keterangannya tadi, riwayat-riwayat tersebut tidak sampai kepada Rasulullah. Inilah kamu bodoh. Ini tambahan. Ini tambahan. Ini tambahan asbabun nusul. Ini di luar asbabun nusul. Ini tambahan. Tambahan. Ini tambahan. Tambahan. Asbabun nusulnya dari sini ke atas. Itu sudah dikatakan bahwasanya riwayat-riwayat itu adalah tambahan. Tambahan. Ini tambahan. Tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Basar, riwayat-riwayat yang menunjukkan geranik ula itu adalah yang mutasil. Sudah dibacakan di bawah. Yang sampai yang baca. Sampai kepada Muhammad baca di bawah sanad yang bahwasanya itu adalah riwayat tersebut memiliki makna yang sama dan semuanya sampai kepada Muhammad yang sampai kepada Muhammad. Muhammad siapa? Ayo sampai ke orang ini. Besar mulut aja ngomong pakai atas. Muhammad yang dimaksud di situ Muhammad bin Ka'ab dan Muhammad bin Abdullah. Gitu. Bukan Rasulullah Muhammad SAW yang dimaksud di situ, tapi Muhammad bin Ka'ab. Kamu kan keliru, Her. Udah ya. Jadi di situ sudah diterangkan semua riwayat itu adalah dhaif atau munqati, artinya tertolak. Oke, Bos? Oke, sekarang masuk ke Bible. Pertanyaan saya mulai dari 2 Korintus 12 nomor 7. Di situ dikatakan bahwasanya aku diberi duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Menurut saudara, berhasilkah setan ini menggocok Paulus sehingga dia mengatakan dirinya tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Torah, dan kemudian dia mengatakan dia lebih tinggi daripada seluruh rasul-rasul yang ada? Silakan. Yang salah dari ayat itu apa, Bang? Yang mengajarkan Paulus mengajarkan supaya hukum Taurat itu dianggap kutukan, apakah Roh Kudus atau iblis? Begini dulu ya, Sul. Saya tidak butuh makna Anda. Duri di situ apa? Sorry, saya butuh Herdi. Saya butuh Herdi. Bukan karena kamu tidak tahu apa-apa Alkitab. Makna duri situ apa maksudnya dulu? Kamu jelaskan dulu. Duri Saya yang butuh dimaksud situ Herdi. apa? Saya butuh Saya Herdi. tanya duri yang dimaksud situ apa? Duri apa? Duri mawar, duri apa? Bang Kamu sebutkan dulu duri apa? Jangan terlalu panas, ya kan? Jangan terlalu panas. Oke, lanjut. Iya, dia nggak tahu apa itu duri yang dimaksud di situ. Pertanyaanmu, kenapa lu kepanasan? Duri yang dimaksud di situ apa dulu? Siapapun bisa menjawab, Bang. Alkitab Open mic, Herdi. Duri yang Kamu dimaksud jangan di situ seperti apa dulu? Edis, Kamu ditanya berbicara Bible tentang langsung duri. mati. Ayo, Her. Sudah saya jawab semua pertanyaan kamu tentang Alkitab. Saya Ayo, ahli Herdi. Alkitab saya. Ahli Alkitab saya. Ahli terjemah, itu yang benar. Oh, Ayo, Her. Ayo, jadi Her. Musamu juga Herdi. Musa terjemahan, begitu? Herdi. Dan kamu beriman kepada Musa terjemahan, Mike, iya. Herdi. Kamu jangan takut, Her. Pendeta Toro. Her. Jangan takut, Herdi. Ditanyai tentang kitabmu karena kenapa? Ajaran Paulus lah yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu adalah masalahnya lu itu nyerocos terus karena nggak menjawab Herdi gitu. Makanya Herdi itu diam karena lu nyerocos terus. Oh, dia Makanya tidak lu nyerocos. terus. Dia tidak nyerocos gitu. Lu itu nyerocos terus tadi. Dia nggak nyerocos gitu. Lu hanya bisa menjawab, lu patahkan dengan argumen. Oke, teman-teman, dimanapun teman-teman berada ya, di sini saya Duri yang dimaksud di situ didengar apa dulu? teman kita Suma. Anda menjadi saksi ya, Anda menjadi saksi bagaimana ketakutan mereka. Baby Suma. Kita bahas Bible-nya. Duri yang dimaksud di situ apa Ada dulu? yang mengaku ahli kitab, ada yang mengaku apa ahli hadis dan seterusnya. Kita lihat di sini ya, teman-teman. Ketika mereka itu membahas Al-Qur'an dengan berbagai macam narasi yang mereka bangun, kita bahas sendiri dengan materi yang dia bawa. Duri yang dimaksud di situ apa dulu? Sekarang giliran kita bahas Bible-nya. Karena poin yang ingin kita sampaikan di sini adalah ajaran siapa yang mengajarkan Paulus bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan.
Sementara Yesus sendiri mengatakan kalau mau hidup harus taat kepada hukum tentang Taurat. duri, kamu tidak tahu apa artinya. Nah, ini yang kita lihat teman-teman. Jadi jangan katakan saya itu makna duri di pemuja. situ apa Suma? Jangan katakan Suma, saya makna duri di itu situ orang yang apa? suka nyerocos. Ini saya di Suma, saya tengah-tengah tanya markas kamu. mereka ini ya. Kamu sudah mengangkat ayat 1 Korintus. Entar, tadi kan lu Suma, kamu sudah mengangkat ayat 1 Nah, ini Korintus saya sudah 12 di ayat 7. Sebenarnya mereka mau mengkick saya, tapi mereka malu. Duri di situ apa maksudnya? Mereka mau mengkick saya di Suma. sini, tapi mereka malu. Gua tanya dulu. Suma, Herdi pertanyaan tutup mic-nya sederhana. karena malu dia ditanyai tentang Duri kitabnya. yang dimaksud Malu di dia. situ apa, Kenapa? Suma? Karena dia menemukan dirinya menyembah Yesus, sementara itu Yesus Baby tidak pernah Suma. ajarkan untuk disembah. Makanya Baby muncul Suma. pertanyaan, apakah Duri iblis yang yang dimaksud di situ menggocoh apa? Paulus itu berhasil menyesatkan atau tidak? Duri yang Kalau dimaksud tidak, di situ siapa? lalu dari mana Baby Paulus Suma. mendapatkan ilmu bahwa hukum Tuhan itu adalah bukan? Baby Suma. Sebagaimana yang ada di dalam Galatia Duri yang 5 nomor dimaksud di situ 13 apa, atau Baby Galatia 3 Suma? nomor 13. Kamu sedang Bahwa hukum membicarakan Torah itu sesuatu yang adalah tidak kamu kutuk, ketahui. maka dia harus mati di atas Duri yang di salib dengan situ- cara terkutuk. Duri Yang di saya situ ingin apa, tanya Suma? di sini ke Herdi, Sederhana Paulus pertanyaan dapat saya, ilmu Suma. dari mana gitu loh. Paulus Suma, dapat ilmu pertanyaan dari saya mana bahwa sederhana. hukum Taurat itu Duri adalah di situ kutukan. apa yang kamu maksudkan? Nah, itu yang saya ingin tahu dari Silakan kamu teman-teman. jelaskan makna duri Tapi situ apa ternyata semua. Bang Herdi menutup Makna duri di mic-nya, situ apa malu semua? dia nggak bisa menjawab. Ya, gimana Lalu ini? kemudian penari-penari latar yang ada di sekelilingnya ini Katanya mencoba mau untuk menguji nyerocos Alkitab. terus menggocok saya tahu apa supaya yang saya dia tidak tanyakan. konsisten membahas Parah, kitabnya Suma. mereka. Parah. 2 jam kurang lebih bahas Al-Quran. Dan diakhiri dengan ending Herdi dipermalukan oleh datanya sendiri yang mengatakan riwayat itu tidak sampai kepada Rasulullah dan riwayat itu doif. Ya, doif. Nah, sekarang giliran kita membahas Bible, apa yang terjadi? Penari-penari latarnya melindungi saudara Herdi. Dengan cara mereka nyerocos terus, tidak ada yang bisa kemudian membahas tentang 2 Korintus 12 nomor 7. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, teman-teman Kristen yang ada di luar sana, Anda lihat bagaimana saudara-saudara kita di sini ya. Giliran saya ingin bahas kitabnya, mereka kemudian mereka tidak kemudian diberikan kesempatan untuk menguji Bible. Ketakutan. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Kenapa? Sekali lagi, kenapa mereka ketakutan? Karena mereka menemukan ajaran agama mereka bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Nah, siapa yang kemudian mengajarkan mereka menyembah Yesus? Nah, tentu ini yang menjadi pertanyaan. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya saya katakan kepada teman dulu, nanti kita jawab begitu. Si Suma ini dibawa saya dulu di-mute saja, nggak usah di-mute. Kick sekalian. Di room kamu itu Kick biasa. sekalian supaya kalian puas. Ya, kick sekalian Orang supaya yang kalian itu ketika puas. nyerocos terus Kalau tidak mau kalian mendengar, puas, itu ya hal yang kalian biasa. boleh Kalau bicara kamu sendiri di sini setelah saya menangis nggak ada, gimana sih? gitu loh. Lu kok menangis sih? Lu kok menangis sih sampai lu menangis sih? Aku aja kalau di MDM Pendeta jadikan Baik, Herdi. Pendeta jadikan Simon Petrus moderator, Pak Pendeta. Tolong. Mohon baik Herdi. Pendeta. 2 jam loh kalian bahas Al-Quran. Jangan sampai lo pergi. Giliran Aku saya di-kick dong. Aku di-kick sama Arjuna dong di sana. Aku di-kick. Giliran saya dong, Gua Her. kick itu lu dengar dulu. Lu tanya kenapa gua di-kick kemarin? Karena lu itu nyerocos terus dan mau mendengar dan Ayo dong, kepanasan dan Herdi. lu menghujat. Jangan malu-malu, Tidak menjawab Her. pertanyaan gua. Anda lu kok menghujat. bisanya cuma melihat kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kamu nggak lihat. Saya aja di room gimana sih? Herdi. 2 Petrus tadi. Pak Ustadz, dengar saya dulu Pak Ustadz. Berhenti dulu ngomong Pak Ustadz. Itu diizinkan Gimana Pendeta Torosoki yang penganut ajaran kita atur Pak Ustadz. Apa ya? Pak Ustadz. Menangis. ya Pendeta Torosoki penganut ajaran kasih, kenapa?
Aku heran aja ketika lu dikit Iya, terus aku di room Islam itu lu saya izinkan kita atur dulu permainannya. Saya izinkan, bagaimana saya bisa izinkan ini tidak ada lagi berhenti ngomong semuanya. Ya, Iya. orang Kristen pertanyaan Anda, saya siap menjawab, kami siap menjawab di sini. Berhenti ngomong dulu, kita atur. Ya, kita atur dulu Pak Ustadz ya. Oke teman-teman, semuanya ya, Ustadz yang saya hargai, yang saya hormati Pak, ini sahabat saya teman-teman ya. Walaupun Pak Ustadz tadi belum bawa data, itu hak dia ya, yang menilai di bawah adalah netizen di bawah teman-teman ya. Sekarang apakah teman-temanku siap menjawab pertanyaan Pak Heri tentang Alkitab kita? Saya tanya dulu. Gampang banget. Siap, oke. Sekarang Pak Ustadz yang saya hormati, sahabat saya yang lama ya, mereka siap. Ya, saya izinkan. Saya mau Herdi, Pak Pendeta. Saya mau dia. Saya mau dia karena tadi saya dialog sama dia. Gak menjawab, lu hanya bawa data dengan ya Allah ya Karim dengan ulang-ulang. Kan datanya tadi sudah nampar mukanya Herdi sendiri kan? Riwayat yang dia bawa itu berdasarkan kepada Rasulullah. Bagaimana mayoritas di situ? Lu nggak jawab. Lu hanya ya Karim gimana sih? Kok cara mematahkan argumentasi dengan ya Allah ya Karim sih? Ya nggak apa-apa. Penari latar mau menari seenaknya terserah Anda. Saya mau butuh Herdi. Itu katakan argumen dengan data, bukan dengan cuap-cuap. Ya Allah ya Karim dengan ulang-ulang terus-terus gitu, dengan hanya memotong pembicaraan orang. Jadi diskusi itu yang elegan gitu. Oh, jadi kalau yang dimaksud elegan itu giliran Islam bertanya, ya dicarikan judul supaya nggak dilawan gitu. Itu namanya elegan gitu. Ketika ditanyai tutup mic-nya gitu, itu elegan gitu. Bukan, lu dengar dulu, lu udah Herdi belum selesai, lu potong. 2 jam lo bahas Al-Quran. Maksudnya gimana? Lu bilang nggak bisa gitu bahas Al-Quran, nggak bisa. Bible gimana? Kapan bisa dibahas? Nggak bisa dipertanyakan gitu maksudnya. Emang lu anti kritik ya? Enggak loh, tadi kan sudah tadi. Lupa ingatan kamu. Itu sudah 2 jam lebih loh. Sekarang giliran saya tanya Bible, kenapa kalian kejang-kejang semua? Lo Herdi itu karena Anda tidak menjawab, makanya Herdinya tutup mic karena lu ngomong terus. Oh gitu. Jadi sekarang maunya gimana? Lu ngomong saja terus gitu, Herdi malas. Ya, jadi sekarang maunya kalian gimana? Sekarang maunya kalian gimana? Nah sekarang lu lanjut dulu, selesaikan dulu dengan Herdi. Saya kira sudah selesai. Menurut saya sudah selesai. Begini, saya netral teman-teman. Kalau memang dibahas Alkitab Pak Ustadz yang saya hormati, sahabat saya yang lama, kami siap ya. Tetapi lawan Bapak tadi adalah Maliki. Ya kita tanya sama Pak Herdi Maliki. namanya Pak. Jangan mau ditipu Pak. Oh, iya. Herdi. Oh Herdi ya. Nah, yang saya tahu juga gitu teman ya, namanya di atas ya. Oke Herdi ya. Pak Ustadz, kita tanya sama dia karena Pak Ustadz maunya yang menjawab itu Pak Herdi ya. Oh iya dong. Nah, kita tanya. Harus dong. Enggak, Pak. Bentar dulu Pak Ustadz. Ini udah kita teman-teman lama. Saya netral di sini teman ya. Pak Ustadz semuanya kita adalah saudara sebangsa setanah air. Saya netral ya. Betul. Kita tanya dulu sama lawan bicaranya Pak Ustadz, apakah dia sudah siap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Kalau memang dia katakan sudah siap atau sudah cukup, kita beralih nanti Pak Ustadz ya. Oke. Teman-teman yang lain, tenang semua teman yang lain, kita dengarkan Pak Heri. Silakan Pak Heri, kenapa Herdi. Oke, langsung. Herdi, ya silakan Pak Herdi. Pak Herdi? Iya, halo. Gimana Pak? Silakan Pak. Saya tadi begini Pak ya. Saya bilang tadi sama Pak Ustadz, kalau memang Pak Herdi sudah puas dengan pertanyaan sudah deal semuanya, maka kita kembali ke Alkitab. Kita siap ya.
Tapi kalau Pak Herdi belum puas jawabannya, tergantung kalian berdua. Ya, saya serahkan karena kan. Oke. Ya, silakan Pak. Oke, karena kan di dalam perawis itu hanya satu yang mengatakan doif. Bukan itu, Her. Aduh, bukan ini itu. masalahnya. Ini mau dilanjut atau tidak? Maksudnya gitu, Her. Lu dengar dulu sih gimana sih orang tanya Herdi, lu dengar dulu. Tenang. Jadi Her, ketika kita berdialog Her dari dulu, Anda harus puas dulu gitu ya, baru bahas Bibelmu, gitu ya Her. Bukan, Anda harus mengatakan bahwa Muhammad pernah menyembah Allah Ta'ala. Oh nggak bisa Her, emang saya Kristen gitu. Ya Tuhannya diiyakan pernah dicobai sama setan, itu Kristen, saya nggak bisa Her. Aduh. Tadi kan sudah Anda baca sendiri dalilnya, Anda yang bawa data, di situ dikatakan bahwa tidak sampai kepada Rasulullah, bahkan di situ tertulis doif. Oke. Gimana Her? Kita akhiri atau kita nyebrang ke Bible? Kalau tidak nyebrang ke Bible, saya mundur nih, saya keluar. Oh, belum, jangan mundur, belum selesai. Ya, saya anggap sudah selesai tentang Al-Quran. Kalau Anda kan mau besok-besok kan bisa Her. Anda kan tidak meninggal malam ini insya Allah. Kan masih ada besok, lusa dan seterusnya. Nah, apakah setiap Anda berdialog Herdi, Anda harus dipuaskan dengan pertanyaan Anda, atau Anda selama ini masih membuka diri untuk ditanyai? Atau kan memang Anda sudah nggak mau ditanyai? Nah, itu kan? Gimana Pak Pendeta? Lihat aja, Saudara Herdi, kelakuannya. Kan saya nggak mau tumpang tindih bro, kagak elok didengar. Ya, makanya saya tanya Herdi, saya tanya saudara, apakah Anda, ini kan saya sudah tidak mau bahas Al-Quran nih, karena tugas saya sudah selesai. Apakah Anda mau ditanyai Bible atau kita akhiri? Silakan. Bahasan kita belum selesai, Saya tidak nuntut untuk selesai, Bang Herdi. Tidak nuntut saya. Ini udah 2 jam, Herdi. Bukan. Kalau ketika Anda di Zoom, ketika di Zoom kita tanya jawab tentang Bible, Her. Kalau di Zoom kita tanya jawab tentang Bible dan Al-Quran. 2 jam Anda bahas Al-Quran. Mana ajaran kasihmu ketika saya ingin bahas kitabmu, kau nutup diri kayak begini? Kayak orang nggak pernah berdialog aja, Her. Atau boleh Bang Juma, aku bertanya sedikit. Datang lagi mau bertanya. Iya, boleh. Justru saya ini mau membahas Bible, Bu. Tapi teman-teman di sini nutup diri ketakutan. Boleh. Gitu loh. Kejang-kejang semuanya ditanyai Bible, kayak mana itu? Nah, kalau misalnya saudara Herdi sudah tidak sanggup lagi menerima terancam imannya dengan materi yang saya bawa, saya mundur. Enggak Bang, ahli Quran. Antar non lagi si Herdi sama si Suma, jangan ditanya-tanya dulu. Satu ya Bang, artikan ya Bang. Bisa nggak? Jangan dulu Bu. Jangan dulu Bu. Jangan cuma dengan si Herdi. Cuma satu aja Bang. Kalau Alkitab kan Abang sudah mengerti, lebih paham dari saya. Bisa Bang. Jangan dulu campur. Jangan dulu tanya. Jangan dulu ke mereka dulu. Apakah Pak Juma mengizinkan itu kalau Herdi sementara ngomong, lu jangan tendes-tendes dulu, lu jangan motong-motong dulu. Dan saya rasa Herdi dengar pernyataan saya. Makanya juga lu Herdi lagi ngomong lu motong gimana sih? Iya, masalahnya dia masih bahas yang tadi, padahal kan udah ditutup sesi itu. Makanya lu dengar dulu sampai sekarang sesi Bible. Nggak dengar. Makanya tapi begitu dia buka mic, dia bahas yang tadi. Lu bisa nggak cerdas sih? Katanya lu orang cerdas sih, gimana sih? Di mana rasa kasih kalian sebagai anak-anak bangsa ketika kemudian orang berbicara Quran 2 jam lebih, 2 jam lebih, kemudian Anda tidak bijak kemudian untuk mempersilakan saya membahas Bible kalian. Maksudnya mana ajaran kasih kalian? Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu lebih dari mengasihi dirimu sendiri. Mana buktinya? Ada bukti? Sekarang ini kita bisa buktikan? Tidak ada. Itu hanya hoax. Ajaran kasih itu hanya hoax dan kita bisa buktikan hari ini. Lagi terus. Ya, ajaran kasih itu hanya hoax. Tidak ada pembuktiannya. Dari segi dialog saja
Anda tidak adil. Terus. Kalian hanya memperlihatkan ketakutan dan kejang-kejang. Terus. Saja. Kamu modal Oke. Kok lu nggak bisa itu? Katanya lu orang cerdas. Bro, katanya lu orang cerdas. Jadi kalau orang cerdas itu nggak boleh bertanya kepada kalian. Itu begini, Herdi. Cerdas, tapi jangan licik dong. Oh, jadi saya licik gitu. Oh, saya licik. Oh, gitu. Sabar dulu, Ibu Nona, sabar dulu, kita mau kasih tahu si Suma ini supaya itu cerdas. Ketika orang lagi sementara ngomong, jangan dipotong. Lu bisa dikasih kesempatan lu 1 jam 2 jam ngomong. Setelah kami habis saya cuma butuh 15 menit bahas Bibelmu. Di sini sudah mau maghrib. Herdi sementara bicara itu lu potong, lu ngerti nggak? Lu potong. Gimana kalau dia buka mic bahas itu tadi? Makanya lu jangan dulu potong ketika dia sementara bicara. Nggak bisa. Oke, sekarang ketika dia buka mic, maka dia harus menjawab pertanyaanku. Lu dengar dulu, pakai paspor silakan. Si Herdi, Bang Malikil sementara bicara, lu jangan potong sampai paspornya. Tapi dia silakan. berbicara cuma membahas yang tadi. Iya, makanya sampai kata silakan. Kenapa iya? Kenapa iya? Kan kita sedang membahas waktunya ini kita bahas kitab kalian. Ingat Arjuna, dengan cara-cara kalian seperti ini, Kristen awam akan bertanya, ada apa sih para Kristen takut ditanya Bible? Ada apa sih? Kalian awam akan begitu. Kok Herdi ketakutan sih? Kok Herdi tutup mic sih kayak bencong? Sejak kapan si Herdi jadi penakut begini ditanyai tentang Bible? Ya udah lu ngomong terus dah. Ngomong sekarang. Kristen awam di luar sana akan mengatakan, ternyata debater Kristen itu memang takut sama Bang Suma kalau bahas Bible. Bukan. Jangan balas, sabar, jangan balas. Takut akan Tuhan gitu, bukan karena takut. Kalau takut akan Tuhan tidak mungkin menggantikan Tuhan dengan manusia, Kata non, bisa bikin diam. Nona, kalau takut akan Tuhan tidak mungkin mengatakan Tuhan itu dibunuh oleh manusia, Nona. Kalau takut sama Tuhan tidak mungkin menyembah selain Tuhan, Bu Nona. Bro Arjuna Ajax. Oh iya sudah turun ya. Padahal cocok sekali saya mau bilang ya. Suma ini sebenarnya cocok dengan ibu-ibu. Karena dia kan saya lihat mulutnya seperti bencong kan. Jadi memang kalau dengan laki-laki sulit sekali berurusan dengan orang begini. Ya terserahlah kalian mau ngapain aja. Yang saya lihat kalian takut ditanya tentang Bible. Bagaimana Her? Tadi Ibu Nona. Kita bahas Bible atau saya turun dari sini? Her ngomong belum selesai, lu ngomong terus sih gimana sih? Kita bahas Bible. Kita bahas Bible atau saya keluar dari sini? Gini sih Suma, nanti kalau Bang Malikirnya setuju bahas Bible, pasti di pembicaraannya dia akan ngomong bahas Bible. Tapi selesaikan dulu dia berbicara. Oke, baik. Oke, saya diam. Jangan lu potong-potong, orang belum selesai bicara lu potong-potong. Nanti dia akan menjelaskan, kita bahas Bible gitu. Tapi orang sementara ngomong, lu potong. Oke, sudah tenang? Ya wes, gini kawanku Sumaya. Karena saya itu mau membahas sesuatu supaya Anda itu paham. Dan kawan-kawan muslim yang mengerti juga mengerti. Jadi makanya saya ingin selesaikan bahwa pernah dahulu kala Muhammad itu menyembah setan. Ya. Dan itu dengan saya lampirkan dengan data-data. Tapi dalam hal ini Anda kan tidak bisa membawakan data. Saya bantu bawakan data. Di dalam data tersebut ada narasi awalnya sahih. Lalu keterangan di bawah, keduanya di bawah itu doif. Ya. Tetapi hal itu gampang untuk dipatahkan. Karena narasi tersebut doif itu hanya satu sudut pandang. Tetapi tentang narasi sahih itu banyak sudut pandang. Nah makanya saya mau ajukan tadi. Kita pastikan dulu Muhammad ini pernah menyembah setan, pernah dipedaya oleh setan. Jadi Muhammad itu banyak hal yang sudah
dia lakukan atas petunjuk iblis. Ya, contoh, ketika Muhammad berhasil diracun, itu berhasil diperdaya oleh setan. Ketika Muhammad disihir selama 6 bulan, itu berhasil diperdaya oleh setan. Bahkan ketika Muhammad mengatakan alamana ala ta'lusa itu adalah keranik yang syafaatnya diharapkan, itu diperdaya oleh setan. Nah, hal ini saya ingin sampaikan kepada kamu semua. Kamu adalah kawanku, supaya you tahu, you tidak beriman buta dan mengerti seperti apa Muhammad dahulu kala, seperti apa pelindung Muhammad, yang mana pelindung Muhammad saya ingin membahasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup sakti untuk melindungi Muhammad. Kayak gitu, itu pesan saya, bro. Jadi masalahnya di sini hanya butuh pengakuan Anda. Anda sepakat Muhammad pernah diperdaya oleh setan, udah selesai. Tapi Anda kan dari tadi ngeyel, bawa data, saya bantuin data, Anda ngeles di situ, dapat kata-kata doib langsung ngeles, padahal hanya 1 orang. Saya punya berpuluh-puluh, ada berapa yang mengatakan sahih, tapi kamu punya 1. Kalau kita pakai sistem pemilu, siapa yang menang? Kan saya yang menang, bro. Kayak gitu, kawanku. Oke, gitu. Saya harap sih kedepannya lebih teratur, bro, biar diskusinya bermanfaat dan berfaedah, ya. Bukan buang-buang waktu. Sudah, Her? Untuk mendengarkan ujian kita. Silakan. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk ke Bible. Oke ya. Tapi kamu sudah terima kan itu? Sudah fix kan? Saya terima bahwa itu adalah dhaif dan tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oke? Udah deal? Saya ingin kau terima. Kenapa kamu mau memaksakan iman saya, Herdi? Kenapa kamu memaksa saya untuk mengimani sesuatu yang dhaif, Her? Bro, doifnya ada berapa orang menarasikan doif? Ya itu urusanku. Kenapa kau memaksakan saya? Kenapa kau memaksakan keyakinan saya untuk percaya kebodohanmu? Oke, kalau 3 banding 1. Gimana Anda ini? Anda memaksakan saya untuk mengikuti kebodohanmu. Maaf, Her, saya bukan jemaat gereja. Jemaat gereja boleh kau gituin. Saya umat Islam, saya paham Al-Quran. Ngerti kau? Ini upaya kamu supaya kita nggak bahas Bibelmu. Ngerti saya, bro. Kok kamu maksa saya? Saya harus ikuti maumu baru bahas Bibel. Nenekmu kiper. Kamu aja. Jangan saya dong. Lucu Anda ini. Mari kita bahas Bibel. Mari kita bahas. Dayang-dayangnya muncul semua. Topiknya apa, bro? Ingat, Herdi, ya, ungkapan yang kau katakan tadi itu adalah menolok dan saya tidak iakan. Oke? Itu menolok kau. Menuduh Rasulullah nyembah setan, menuduh Allah tidak berdaya. Itu menolok kau. Kenapa? Orang menyaksikan. Saya sudah tidak mau bahas itu. Ngerti? Artinya itu kau menolak. Paham? Sekarang, kalau Anda tidak ingin membahas Bible, ada ajaran yang masuk ke dalam pengajaran Yesus yang tidak diajarkan oleh Yesus, dan Paulus mengatakan ada utusan setan kepadanya untuk menggocok dia, ya, supaya dia tidak merasa tinggi, tapi faktanya di lapangan dia jauh lebih tinggi, bahkan dia menyamai Yesus, bahkan dia menganggap dirinya adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda tidak mau membahas itu, oke. Silakan kick saya dari sini. Utusan setan. Brosul, mari kita bahas siapa utusan setan dan siapa setan itu. Mari kita angkat topik itu. Saya mau Herdi, kawan. Mari, Sul. Saya mau Herdi, kawan. Siapa utusan setan dan siapa setan itu? Mari kita bahas. Oke, saya mau bahas dengan Herdi tentang 1 Yohanes 2 nomor 19 bahwa antikristus itu memang berasal dari antara kita. Kata 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Gitu loh, Bang. Tapi Herdi ketakutan gitu. Jadi Herdi ini kayak apa bilangnya ya? Kayak orang habis maling mangga ini masuk ngumpet di rumahnya orang, dijagai sama polisi, nggak berani keluar dia. Coba topik yang kamu angkat, Sul. Oke, siap. Saya maunya sama Herdi. Antikristus pasti dari setan. Jadi ajaran antikristus pasti dari setan, dan orang yang mengajarkan kepada orang antikristus itu, antikristus itu punya 2 makna. Kalau pertama menyerupai Kristus, kedua mau merebut posisi Kristus, menyamai Kristus dan menentang Kristus. Saya pamit ya, Her.
Kalau Ya nggak kamu apa-apa, nggak nggak bisa apa-apa. Kamu turun menjawab aja, nanti dijawab sama dan Abang Rantai Perak. Nggak apa-apa. saya menghargai kok Ini saya ketakutan sudah kamu siap untuk loh. membahas Saya kitab sudah suci. siap. Nanti Bang Rantai Saya Perak tahu. jawab Ini saja pion. pertanyaannya Suma setelah dia Saya turun juga ngerti nggak masalah. kalau kamu Karena kita ketakutan, butuh pendengar juga. Saya paham Saya cuman kalau pion. ketakutan Belum Herdi. yang perwira belum maju. Ya, Saya karena cuman kamu pion. itu cuma bisa Bagaimana Suma? membahas Kamu data-data berani yang lawan pion? dari Google, tapi kamu tidak Kita sanggup bahas ketika ditanyai tentang oleh Bible. siapa utusan Oke? setan dan Saya setan itu berharap siapa saudara Herdi dan siapa antikristus itu. mampu mempertanggungjawabkan Mari, Bro Suma. pernyataanmu tadi yang monolog terakhir itu, yang menuduh Ya Rasulullah udah, Muhammad lu SAW turun udah. menyembah setan Kalau kok dan masih mengatakan berlama-lama Allah tidak mampu biar menjaga dijelasin Al-Quran. ke para pendengar yang Padahal ada di saya sini, sudah biar menyajikan Al-Quran, teman-teman ayat-ayat Al-Quran yang jawab ada di kitab tadi. pertanyaannya Oke, Her? Zuma akan Oke, dijawab Her? oleh Rantai Perak. Bang Rantai Perak akan menjawabnya Ya. setelah Jadi teman-teman Zuma sekalian turun. kita lihat, jadi di sini Jadi teman-teman teman-teman Kristen sudah semua tidak berdaya lagi. nanti pertanyaannya Jadi Zuma akan mencoba dijawab oleh untuk Rantai Perak menjadi ya. pemain cadangan Gitu. karena mereka sudah menganggap Herdi ketakutan Jadi sama teman-teman saya. yang Oke, sehingga harus ada dayang-dayang yang kemudian muncul sebagai Loh lapis kenapa dua. lu nih? Oke ya. Lu Jadi ini kenapa adalah Herdi nggak mau? Jadi nggak lapis mau dua jawab karena mereka. kamu juga nggak mau Padahal menjawab. Herdi Ketika pertanyaannya Zuma nggak ke pertanyaannya Bang Malikil nggak dijawab. Oke teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas atensinya ya. Kita saksikan bahwa hari ini kita melihat bagaimana teman-teman Kristen ya melakukan satu tindakan yang sangat-sangat memalukan gitu ya. Sangat memalukan, mencoba kemudian untuk membahas Islam tetapi ketabok ya dengan data yang dia bawa. Memang diakui di dalam riwayat tafsir ya, ada tafsir yang menceritakan tentang itu. Tetapi kemudian Herdi sendiri itu tidak paham bahwasanya kita umat Islam itu lebih tahu tentang itu. Makanya tadi saya biarkan saja beliau mengambil data-data dan akhirnya dia memahami, dia mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan fatal. Kenapa saya katakan kesalahan fatal? Karena riwayat yang dia bawa itu menurut Al-Bashar, riwayat-riwayat ini ya adalah riwayat yang garani qul'ula, yang tidak ada yang tasil satupun. Kalau dikatakan dia sanadnya seperti ini, sanadnya sahih dan seterusnya. Tapi di situ dinyatakan bahwasanya tidak ada yang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW kecuali sanad yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Abi Hatim ya, kalau nggak keliru saya menyebutnya, termasuk Ibnu Jarir. Itu sanadnya memang dikatakan sahih, tapi itu disebutkan sebagai garani qul'ula, tidak ada yang muttasil yang sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malah dikatakan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut memiliki makna yang sama dan semuanya dhaif atau munqati. Ya, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, terkait dengan periwayatan ini, kalaupun sahih ya, itu dibantah oleh ayat suci Al-Quran. Sementara kedudukan ayat suci Al-Quran itu jelas lebih afdal, lebih sahih daripada hadits yang kemudian nyata dikatakan dhaif. Yang sahih aja itu bisa batal oleh Al-Quran, apalagi dhaif. Jangankan hadis sahih ya, justru Al-Quran itu dikenal nasak mansukh, hukum yang kemudian dibanalkan dan digantikan oleh hukum yang baru. Itu ada dalam Al-Quran. Apalagi kalau cuman sahih dengan ayat suci Al-Quran. Apatah lagi kalau sudah sangat jelas itu adalah maudhu' dhaif. Jadi tidak ada kemudian kekuatan yang bisa mereka dukung untuk menghujat Al-Quranul Karim. Saudara menjadi saksi bagaimana Herdi melakukan tipuan-tipuan. Tadi itu sekiranya dia melawan teman-teman Islam berdialog yang tidak terlalu paham tentang kaidah ini, maka berhasil dia kecoh. Untung
saya pernah belajar. Akhirnya saya tahu, coba baca terus ke bawah. Karena di bawah itu jelas dikatakan tidak sampai kepada Rasulullah, dan kemudian dikatakan dhaif. Akhirnya dia malu. Dia mute sendiri dirinya, dan dia tidak berani untuk mengangkat bicara. Dia alasannya tidak mau bahas Bible. Kenapa? Karena di situ ada lubang besar yang akan menghantarkan dirinya dipermalukan oleh kitabnya sendiri. Ini materi ini adalah materi jurusan saya memang. Materi ini ada materi yang saya kuasai dalam hal tentang siapa yang mengutus dan siapa yang ditemani oleh iblis. Itu materi yang saya paham betul. Makanya Herdi ini ngerti. Herdi ini ngerti betul bahwa Bang Suma ini paham materi ini. Titik kelemahan saya di situ. Titik kelemahannya dia itu di situ maksudnya. Sampai dia melakukan hal seperti tadi. Betul-betul dia malu, betul-betul dia pengecut, betul-betul dia kayak anak kecil yang ketakutan terhadap harimau. Ya kan? Dia seperti apa itu tadi? Seperti kambing kurapan yang didatangi oleh didatangi oleh harimau jantan yang lebat bulunya, cakarnya panjang, yang siap menerkam dia. Akhirnya dia sembunyi di dalam goa, gak mau keluar, dilindungi oleh dayang-dayangnya, penari latar. Oke, sahabat-sahabat, saya kira begitu ya. Yang terpenting kemudian adalah kita harus satu padu di dalam menegakkan ajaran agama Islam, dan kita saling menguatkan satu sama lain agar tidak terjadi adanya perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini. Ya, kalaupun saya masih memiliki kekurangan di dalam membantah subhat teman-teman Kristen, paling tidak dengan Bang Suma mereka sudah kelimpungan. Belum turun para guru, para ulama, belum turun para sahabat-sahabat dai untuk membantai subhat mereka. Baru Bang Suma. Ya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan doanya kepada saya selama ini. Seperti yang kemarin saya ingatkan kembali untuk menonton konten-konten kita yang beberapa tahun yang lalu. Di situ banyak pelajaran yang antum bisa pelajari di sana, tentu dengan metode yang saya ajarkan. Mudah-mudahan sudah ada yang menghafal caranya. Sebelum tidur nyalakan laptop atau nyalakan HP-nya, lalu kemudian ketik Zulkifli Mabas, lalu klik playlist supaya kontennya itu begitu habis bersambung dengan konten berikutnya. Dan yakin dan percaya besok pagi kota Anda akan habis. Tapi nggak apa-apa, anggap itu adalah infak, anggap itu adalah sedekah untuk perjuangan kita ini. Karena biar bagaimanapun tentu sahabat-sahabat akan mengerti ya, berbicara sepanjang hari, sepanjang malam itu juga memeras tenaga. Dan tentu sebagai manusia biasa, karena saya ini bukan mesin ya, saya juga manusia biasa, tentu ada rasa lelah, rasa capek, rasa ngantuk dan seterusnya. Tetapi semua itu bisa terhibur dengan semangat yang teman-teman berikan kepada saya, dukungan yang teman-teman berikan kepada saya. Dan yang terakhir teman-teman, satu-satunya cara untuk membungkam saya tadi adalah saya di-kick. Jadi teman-teman harus tahu saya itu di-kick ya. Mereka sudah nggak sanggup melindungi Herdi, akhirnya saya di-kick. Tapi nggak apa-apa, kebetulan juga di sini mau maghrib, kita istirahat. Insyaallah sebentar kita lanjut ya. Kiranya kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusan kita, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Saya kira begitu teman-teman. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.